Setelah nenek meninggal dunia, ia meninggalkan warisan yang sangat besar. Seluruh keluarga sangat gembira. Sepupu laki-laki saya, Zhou Bin, mendapatkan villa nenek di Linghu. Paman kedua mendapatkan pabrik pakaian seluas 500 meter persegi di selatan kota. Bahkan bibi kedua yang paling pelit pun mendapatkan patung Guanyin dari Giok. Ketika hakim menyebut nama saya, seluruh keluarga diam-diam menghela napas lega. Karena saya telah merawat nenek dengan sepenuh hati selama 10 tahun, namun, pada akhirnya hanya mendapatkan 20 potong gaun Tiongkok kuno. Yang ditinggalkan oleh Nyonya Zhou Xiaoya dan Nyonya Shen Yuzhen adalah 20 potong gaun tradisional Tiongkok tua dalam kotak kayu rosewood. Saat pengacara membacakan kalimat itu, seluruh ruangan hening selama 2 detik. Bibi kedua tak bisa menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak. Sepupu laki-laki saya, Zhou Bin, menunduk sambil bermain ponsel. Bahunya bergetar-getar mendengar hal itu. Paman kedua menutup mulutnya. Batuk pelan untuk menahan tawa. Di tengah tawa mereka, saya menatap foto nenek yang tampak sangat serius. Dia tidak tertawa, sama seperti saat masih hidup. Matanya menatapku dengan dingin. Keluarga paman kedua dengan serius memeriksa warisan yang menjadi milik mereka, lalu menandatangani dokumen itu dengan teliti. Pengacara berdiri dan berjalan keluar. Namun sebelum pergi, dia melirikku dengan tatapan yang penuh makna. Saat itu, aku belum memahami makna di balik tatapannya. Setelah tidak ada orang lain, Zhou Bin bangun sambil bermain game dan meregangkan tubuhnya. Dia melirik foto nenek sambil tersenyum. Bertanya dengan nada santai, Xiaoya, kenapa nenek meninggalkan gaun Chongsam itu untukmu? Apa dia mau kamu pakai? Zhou Bin berkata sambil menatapku dengan canda. Kudengar itu semua pakaian nenek waktu muda. Nenek dulu terkenal sebagai wanita cantik. Tubuhnya berlekuk-lekuk. Tidak seperti kamu, yang kurus dan kempis. Dia meneteskan beberapa tetes air mata buaya. Memeluk bahuku sambil berpura-pura menangis. Tubuhnya penuh dengan perhiasan emas milik nenek. Dinginnya menusuk bahuku sampai sakit. Xiaoya, jangan menyalahkan nenekmu. Lagi pula kamu kan perempuan. Suatu hari nanti pasti akan menikah. Uang hanyalah barang duniawi. Nenekmu takut kamu merindukannya. Jadi dia meninggalkan kenang-kenangan untukmu. Kamu harus bersyukur. Bibi kedua kamu benar. Jangan lihat gaun-gaun itu sudah tua, tapi semuanya terbuat dari sutra dan kain mewah. Kalau dijual, mungkin bisa dapat banyak uang. Ayah, menurutmu itu barang antik, masih bisa dijual, loh. Kau, bocah nakal. Zhou Bin, mengangkat tangan menyerah. Lalu kembali meringkuk di sofa main game. Xiaoya, jangan dengar dia. Kakak sepupumu mengabaikanku, aku mengangguk tanda mengerti. Pertunjukan sudah cukup, mereka tiba-tiba berubah topik. Villa Linhu ini sekarang milik kakak sepupumu. Saudara kandung pun harus jelas soal uang. Kau tinggal di sana tidak pantas. Nenekmu juga sudah meninggalkan warisan untukmu. Kau sudah menandatangani suratnya. Jadi, bereskan barang-barangmu dan segera pindah. Saat nenek sakit parah, dia khawatir kamu tidak nyaman menemani di rumah sakit. Jadi, dia membiarkan kamu tinggal beberapa hari. Kamu tidak akan menetap di sana, kan? Oh ya, nenek bilang itu gaun tradisional di dalam kotak kayu rosewood. Jangan bawa kotaknya pergi. Kenapa bicara begitu? Sepupu kamu masih kecil dan belum paham. Jangan dipikirkan. Begini, aku yang memutuskan, aku akan ambil 2000 yuan. Kamu tinggalkan kotak kayu rosewood itu, sisakan 2000 yuan. Villa Linghu milik nenek. Ini adalah salah satu villa tertua di Haicheng, terletak di pusat kota. Tenang di tengah keramaian. Memiliki taman yang sangat indah. Sewa tahunannya minimal 200.000 yuan. Satu kotak kayu rosewood. Harganya di pasaran minimal 22. Itu bahkan belum sampai setengahnya. Melihat sepupuku yang tersenyum puas. Aku mengepalkan tinju, kuku-kukuku menancap dalam kedaging, tapi aku tak merasakan sakit. Aku mengangguk diam-diam. Baik, terima kasih paman kedua. Keluarga paman kedua memandangku dengan puas melihat sikapku yang patuh. Nenek sudah pergi, tapi kita tetap satu keluarga. Kapanpun kamu bisa kembali. Tempat ini tetap rumahmu. Mendengar kata-kata penuh kasih sayang itu, hatiku terasa dingin. Kata-kata ini sudah kudengar selama 20 tahun. Aku tahu makna sebenarnya di balik kata-kata itu. Nenek sudah tiada, jadi jangan repot-repot lagi menggangguku. Keluarga paman kedua buru-buru berdiri dan berjalan keluar. Suara perhiasan baru bibi kedua berdenting-denting. Sepanjang jalan, Zhou Bin berjalan tanpa sekalipun menatapku. Hanya sibuk menunduk mengirim pesan kepada pacarnya. Suara telepon paman kedua terdengar menembus dinding tipis. Urusan pengalihan pabrik, kamu yang urus. Segera ganti semua kontrak atas namaku. Tahun ini kita akan besar-besaran. Setiap kataku dengar dengan jelas. Pengacara itu memastikan dokumennya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Namun sebelum pergi, dia melirikku dengan tatapan yang penuh makna. Saat itu, aku belum memahami bayangan di balik tatapannya. Saat aku keluar dari kantor pengacara, matahari sedang terik. Siang hari di bulan Juli terasa seperti panci uap. Udara dipenuhi gelombang panas. Aku meringkuk di tempat teduh halte bus menunggu bus. Keringat mengalir di punggungku, membasahi punggungku. Mobil paman kedua melintas di depanku. Jendela mobil diturunkan. Paman kedua menjulurkan kepalanya dan berkata dengan ramah, "Aku antar kamu." Udara dingin AC mengalir dari celah jendela, menerpa wajahku. Dingin sejenak, lalu udara dingin itu habis. Dia penuh keringat bau. Aku masih harus mencuci mobil. Aku menutup jendela dan pergi. Jendela mobil naik. Lampu belakang mobil berkedip sebentar di tengah panas, lalu menghilang di persimpangan. Tak lama kemudian, bus datang. Aku naik bus dan duduk di dekat jendela. Pemandangan jalan di luar jendela tak berubah selama 10 tahun.
Bahkan papan nama di pinggir jalan pun tak pernah diganti. Papan nama merah toko perkakas sudah pudar karena terpapar matahari. Keranjang uap di warung bapau masih mengepul. Setengah semangka di kios buah terbelah. Dagingnya yang merah ditutupi plastik pembungkus. Aku menatap papan nama yang sudah tak asing itu. Dan tiba-tiba terlintas sebuah pikiran, akhirnya berakhir. Setibanya di gerbang kompleks tempat tinggal nenek, Pak Satpam menjulurkan setengah tubuhnya dari pos jaga. Memanggilku, Xiao ya. Kamu datang, berduka yang tenang. Aku dan Pak Satpam sudah sangat akrab. Selama 10 tahun ini, aku datang setidaknya 3 kali seminggu. Untuk memasak untuk nenek, mengantarkan obat, memandikan, dan membereskan rumah. Setiap kali aku pulang malam hari, gerbang terkunci. Dia selalu dengan sabar membukakan pintu untukku. Terkadang dia bahkan membantu membawa barang belanjaan ke atas. Aku mengangguk padanya. Tanpa berkata apa-apa, dengan terampil, aku mengambil kunci dan membuka pintu Villa Linghu. Kamar nenek masih seperti biasa, bersih dan rapi, dengan aroma obat yang samar-samar. Di atas meja samping tempat tidur, tergeletak foto bersama nenek dan Zhou Bing, yang diambil saat Zhou Bing lulus dari universitas di luar negeri. Di foto itu, nenek tersenyum hingga matanya menyempit. Kerutan di sudut matanya membentuk bunga-bunga. Aku belum pernah melihat senyum seperti itu darinya. Nenek sebenarnya sangat suka berfoto. Dinding dan lemari dipenuhi foto-foto. Bersama Zhou Bin, paman kedua, dan bibi kedua. Tapi tak ada satupun yang cocok untukku. Selama 10 tahun aku keluar masuk kamar ini. Memasak, mencuci, membersihkan kotoran, dan mengganti perban. Namun tak ada jejakku sedikit pun di kamar ini. Aku menunduk memandang tanganku. Kapalan bertumpuk-tumpuk. Luka beku yang retak. Sendi-sendi jari yang membesar tak seperti tangan seorang gadis. 10 tahun ini seolah mimpi. Nenek telah pergi. Dan pengorbananku pun lenyap. Nenek pergi begitu mendadak. Lemari pakaian masih menyimpan jejak saat aku bergegas ke rumah sakit untuk mengambil pakaian ganti. Aku membuka pintu lemari. Hanya melihat gaun Chongsam yang semula disimpan nenek di kotak kayu rosewood. Bertumpuk di lemari seperti sayuran asin yang busuk. Aku tersenyum getir tanpa suara. Aku mengambil gaun-gaun itu. Satu persatu menggantungkannya di gantungan, lalu meletakkannya di tempat tidur untuk merapikan kerutan-kerutannya. Aku membelai lembut gaun-gaun tua itu. Tanpa sadar, aku mengambil gaun berwarna hijau tua itu. Gaun Hong Kong buatan tangan ini adalah yang paling disukai nenek. Garis-garisnya sederhana. Setiap tepiannya dijahit dengan rapi. Dan setiap kancingnya rumit namun indah. Memadukan kelembutan dan ketegasan. Setiap kali nenek mengenakannya, ia selalu menuai pujian. Aku mengangkat gaun itu ke depan tubuhku. Mencobanya di depan cermin. Diriku di cermin tampak bahu yang sedikit membungkuk. Kulit kasar. Tak cocok dengan gaun yang begitu indah ini. Namun, aku tetap melepas pakaianku. Dan mengenakannya dengan canggung. Melihat sosok asing di cermin. Tak ada sedikit pun pesona nenek. Saat aku hendak melepasnya, jari-jariku tiba-tiba menyentuh sebuah benjolan kecil yang keras di jahitan pinggang sebelah kiri. Aku memiringkan tubuh dan mendekat untuk melihat. Di sana dijahit sebuah saku tersembunyi. Dengan jahitan yang sangat rapat, sehingga sulit terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Mulut saku itu tidak dijahit rapat. Aku memasukkan 2 jari, dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Itu adalah sebuah foto kecil. Di foto itu, aku yang berusia 7 tahun, dipeluk erat oleh seorang wanita cantik yang mengenakan kipau berwarna hijau tua. Kami tersenyum cerah sambil menatap lensa kamera. Di bagian belakang foto tertulis, Chongsam favorit Xiaoya. Saat membaca kalimat itu, kenangan yang terpendam tiba-tiba terungkap. Dulu, setiap kali nenek datang menjengukku, dia selalu mengenakan Chongsam ini. Ternyata, ini bukan Chongsam favorit nenek, melainkan Chongsam favoritku. Saat aku berusia 8 tahun, ayah dan ibuku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku seharusnya dikirim ke panti asuhan, tapi nenek membawaku pulang. Bibi kedua tahu pada hari itu langsung menarik nenek ke pintu dan berkata, mengasuh anak itu bukan main-main. Makan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, mana ada yang gratis? Dengan usia Anda yang sudah tua, bagaimana bisa mengasuhnya dengan baik? Saya punya teman yang tidak bisa punya anak. Dia langsung mengadopsi seorang gadis, penipu. Cukup beri makan saja. Nanti kalau sudah besar dan menikah, bisa dapat uang mas kawin. Uang itu bisa dipakai Xiao Bing untuk beli rumah. Sejak hari itu, saya tinggal bersama nenek. Dan sejak hari itu pula, saya tahu bahwa hubungan saya dengan sepupu laki-laki saya, Zhou Bin. Setiap makan malam, tahun baru, sepupu laki-lakiku Zhou Bin sudah duduk di samping kursi utama sejak awal. Nenek menyendokkan makanan untuknya sampai mangkuknya penuh. Para kerabat bergantian memujinya sebagai anak sulung dan cucu sulung keluarga Zhou, yang kelak pasti akan mengharumkan nama keluarga. Sepupu laki-lakiku yang masih kecil, dibawa senyuman bangga paman kedua dan bibi kedua. Dengan bangga memperlihatkan lembar ujiannya yang mendapat nilai 98. Namun, ketika aku dengan penuh kegembiraan menyerahkan lembar ujianku yang mendapat nilai 100, yang kudapatkan justru kalimat dari nenek, bagi anak perempuan. Apa gunanya pintar-pintar belajar? Nanti juga harus menikah. Cepat ke dapur belajar masak. Hari itu, aku duduk di tepi kompor dapur, menatap lembar ujian dengan nilai 100 di tanganku, menelan air mata bersama sayuran di mangkukku. Setiap hari raya, Zhou Bin selalu mendapat baju dan sepatu baru dari nenek. Sedangkan yang kudapat hanyalah baju bekas Zhou Bin yang sudah kekecilan. Aku tidak boleh menunjukkan ketidakpuasan. Kalau tidak, nenek akan marah. Saat membagikan angpau di tahun baru, nenek akan memberikan Zhou Bin amplop besar, berisi uang kertas merah baru di depan seluruh keluarga. Sepupu laki-lakiku akan dengan bangga
mengibaskan tumpukan uang itu di hadapan semua orang, menunjukkan betapa nenek lebih menyayanginya. Sedangkan aku selalu mendapat uang kertas 50 yuan yang kusut. Setelah kami dewasa, dunia sepupu laki-lakiku dan aku semakin berbeda. Zhou Bin membawa uang 10.000 yuan, yang diberikan nenek, berkeliling 16 negara di Eropa. Melihat berbagai wajah dunia, Zhou Bin ingin berkeliling seluruh negeri dengan mobil. Nenek memberinya 400.000 yuan untuk membeli sebuah mobil camper van. Kemudian Zhou Bin ingin belajar di luar negeri. Nenek memberinya 800.000 yuan. Sedangkan aku tidak pernah meminta apapun. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak berani. Di tahun terakhir kuliah, aku mendapat kuota masuk program pascasarjana, dan biaya kuliah yang harus kubayar hanya 30.000 yuan. Aku ragu-ragu cukup lama, tapi akhirnya tetap menemui nenek. Nenek, aku diterima di program pascasarjana, bolehkah aku meminjam 30.000 yuan untuk biaya kuliah? Duyan, untuk apa kamu belajar sebanyak itu? Aku berharap kamu bisa seperti cucu laki-lakiku yang membanggakan. Keluarga, cepatlah cari pasangan dan menikah, agar bisa memberi uang mas kawin untuk cucu laki-lakiku. Nada bicara nenek begitu enteng, seolah-olah telah menjatuhkan vonis atas hidupku. Aku membuka mulut, tapi tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba bibi kedua muncul. Wajahnya berseri-seri dengan senyuman hangat. Duyan, bagus sekali. Aku punya keponakan yang keluarganya sangat kaya. Asal kamu, Xiao Ya, mau menikah dengannya. Dia akan membiayai kuliahmu. 2 burung dengan 1 batu. Aku akan segera mengatur agar kamu bertemu dengannya. Besok langsung urus akta nikah. Keponakanku itu bagus dalam segala hal. Cuma ijazahnya rendah. Dia mau cari yang berpendidikan tinggi buat memperbaiki gennya. Memperbaiki gen. Aku berdiri di tempat, seolah-olah disiram. Seember air dingin dari atas kepala. Nenek melirikku dengan tajam. Aku mengangkat kepala. Dengan sinis sambil menghentikan bibi kedua. Istri dari anak kedua, jangan bikin masalah. Dia malah bicara soal memperbaiki gen. Jangan sampai kita jadi musuh sebelum menikah. 2 kata itu lebih menyakitkan bagiku daripada omongan bibi kedua soal memperbaiki gen. Aku tak berkata apa-apa, lalu berbalik masuk ke kamar. Setahun kemudian, Zhou Bin ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Bagus, bagus, bagus. Anak laki-laki memang harus keluar, berpetualang, melihat dunia. Itulah anak-anak keluarga Zhou. Belajar di luar negeri tidak murah. Aku yang bayar. Biaya kuliah cucuku di luar negeri pun sudah kubayar. Kan cuma 800.000. 800.000 setahun, dulu 30.000 saja nenek tidak mau tahu. Setahun kemudian 800.000. Dia bahkan tidak berkedip. Aku berdiri di ambang pintu kamar, mendengarkan tawa, ucapan terima kasih, dan suara manja dari ruang tamu. Ramai sekali seperti saat tahun baru. Aku menunduk melihat foto surat penerimaan program pascasarjana di ponselku, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Tahun lulus kuliah, aku mendapat pekerjaan di ibu kota provinsi. Setelah persiapan selama setengah bulan dan 3 putaran wawancara, pada hari aku menerima surat penerimaan. Aku sering menghela napas lega, merasa semua kerja keras itu sepadan. Kembali ke kamar kos, aku meletakkan surat itu di atas meja dan memandangnya lama, lalu memotretnya untuk dikirim ke nenek. Jari-jariku menggantung di tombol kirim, terhenti lama, dan akhirnya tidak terkirim. Aku pikir hidupku akhirnya akan membaik. Nenek sakit parah. Cepat pulang, katanya. Aku langsung membeli tiket kereta api di malam hari. Duduk di kursi keras selama 20 jam untuk sampai ke rumah sakit. Paman kedua dan keluarganya melihatku, lalu menyerahkan tempat duduk di samping tempat tidur. Kamu sudah datang. Itu saja, ini aku serahkan padamu, kata mereka. Sambil memberi beberapa petunjuk, lalu pergi karena harus bekerja. Mereka tidak pernah muncul lagi sampai nenek keluar dari rumah sakit. Malam itu, aku bahkan tidak berani tidur di tempat tidur bersama nenek. Tubuhnya dipenuhi selang. Napasnya dangkal dan terengah-engah. Aku menggenggam tangannya. Kulit punggung tangannya tipis seperti kertas, menonjol satu persatu dengan lembut. Keesokan harinya nenek bangun. Aku pikir aku bisa pulang, bisa kembali bekerja. Aku menelepon bibi kedua, meminta mereka kembali untuk menemani nenek. Bibi kedua dan keluarganya hanya menjawab asal-asalan, beberapa hari lagi. Tapi waktu masuk kerjaku tidak bisa ditunda. Setelah aku mendesak berkali-kali, bibi kedua memarahiku di telepon, menyebutku anak durhaka. Nenekmu membesarkanmu, dan begitulah cara kamu membalasnya, kalau kamu tidak tinggal untuk merawatnya. Siapa yang akan merawatnya? Nada bicara bibi kedua begitu wajar, seolah-olah jika aku tidak setuju, itu adalah ketidaktaatan yang luar biasa. Aku membuka mulut, ingin mengatakan tentang pekerjaan di kota provinsi, ingin mengatakan bahwa aku lolos setelah 3 putaran wawancara, ingin mengatakan tanggal terakhir pelaporan di surat penerimaan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, aku menelepon perusahaan, dengan nada tenang memberitahu situasi pribadi. Maaf, aku tidak bisa datang untuk sementara waktu. Misalnya, saat itu aku memberitahu pembimbing bahwa aku tidak bisa melanjutkan studi pascasarjana. Hambatan yang sama. Nenek tidak berkata apa-apa, tidak menyuruhku pergi, juga tidak mengucapkan terima kasih karena aku tinggal. Hari-hari berlalu tanpa gelombang, dalam kebuntuan. Sekejap 10 tahun berlalu. Setiap minggu aku setidaknya mengunjungi nenek 3 kali. Membasuh kakinya, memandikannya, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Di musim dingin airnya dingin menusuk tulang. Di musim panas udara pengap hingga tubuhku basah kuyup oleh keringat. Kapalan di tanganku terkelupas lapis demi lapis. Luka beku yang pecah terasa sakit tapi aku menahannya. Tidak ada yang bertanya apakah aku lelah. Tidak ada yang bertanya apakah aku sibuk.
Nenek selalu berkata bahwa paman kedua dan keluarganya mampu. Sedangkan aku tinggal dekat. Pekerjaanku tidak menjanjikan. Jadi bola-balik lebih sering adalah kewajibanku. Aku tinggal dekat. 50 menit naik kereta bawah tanah. 30 menit naik bus. 1,5 jam untuk satu perjalanan. Titik. Aku tinggal dekat. Zhou Bin berkata ingin merawat nenek kapan saja. Setelah nenek keluar dari rumah sakit, dia mengalihkan kepemilikan sebuah rumah seluas 200 meter persegi di kompleks sebelah kepadanya. Jaraknya hanya 5 menit. Aku menahan-menahan air mata sambil mengepalkan tangan. Dia sibuk. 10 tahun ini, keluarga paman kedua selalu datang mengunjungi nenek 4 kali setahun. Yaitu saat tahun baru Imlek, Qingming, Mid-Autumn Festival, dan ulang tahun nenek. Di luar waktu itu, jika mereka datang, pasti karena butuh uang. Saat mereka datang, mobil mewah mereka berhenti di depan blok apartemen. Klakson dibunyikan hingga bergemuruh. Lalu mereka mengeluarkan satu kotak susu dari bagasi. Di jalan, mereka berkata kepada siapapun yang ditemui bahwa mereka datang mengunjungi nenekku. Para tetangga pun memuji betapa berbakti anak dan cucunya. Nenek, kami pulang untuk menjengukmu. Sambil menyerahkan amplop merah, nenek tersenyum sambil mengeluarkan amplop itu. Aku telah tinggal di samping nenek selama 10 tahun. Tapi jumlah kali dia tersenyum padaku bisa dihitung dengan jari satu tangan. Namun, setiap kali berhadapan dengan Zhou Bin, dia selalu tersenyum. Zhou Bin duduk di sofa, menyilangkan kaki sambil bermain ponsel. Sementara nenek duduk di sampingnya memberi makan buah. Bahkan saat melihatnya bermain ponsel, nenek merasa senang. Kadang-kadang Zhou Bin menoleh sebentar, dan nenek langsung bertanya, apakah kamu haus? Dan ingin menuangkan air untuknya. Jika tidak haus, nenek akan tersenyum. Kadang-kadang mereka juga membantu merawat nenek. Zhou Bin membawa segelas air dan memberikannya. Sementara bibi kedua berdiri di samping memegang ponsel untuk memotret. Pei Wen mengunggahnya ke WeChat Moments. Pei Wen berkata, Xiao Bing menuangkan air untuk nenek. Benar-benar anak yang berbakti. Di bawah foto itu akan ada puluhan like. Sedangkan aku membersihkan tubuh nenek, membantunya ke toilet. Bangun 4 atau 5 kali di tengah malam untuk membantunya ke toilet. Selama 10 tahun. Lebih dari 3.600 hari. Tidak ada yang memotretku. Tidak ada yang memberi like. Dan tidak ada yang menganggapku berbakti. Selama 10 tahun ini, kata-kata nenek setiap hari hampir sama. Zhou Xiaoya, aku tidak butuh kamu. Pergilah. Kamu sama sekali tidak perhatian. Paman kedua yang perhatian datang 4 kali setahun. Setiap kali hanya membawa satu kotak susu. Aku bola-balik 3 jam setiap hari. 10 tahun lebih dari 700 kali. 2.500 jam lebih terbuang di jalan. Zhou Bin menelepon 2 kali setahun. Masing-masing 5 menit. Setiap hari aku menemani di samping tempat tidur, memberi makan nenek. Membersihkan tubuhnya mengganti perban. Bibi kedua terakhir kali datang memijat bahu nenek. Setelah 3 menit, dia sudah mengambil 10 foto. Aku memijat nenek. Setidaknya 1 jam setiap hari. Selama 10 tahun, total 3,000 jam lebih. Tanpa satu foto pun. Peduli, 2 kata itu terus-menerus kupikirkan dalam hati. Aku berbalik masuk ke dapur untuk melanjutkan merebus ramuan. Api menjilat dasar panci tanah liat. Membuat kaldu mendidih bergelembung. Uap mengaburkan seluruh ruangan. Juga mengaburkan mataku. Aku mengangkat tangan untuk mengusapnya. Banyak orang bilang aku bodoh. Bertanya mengapa aku tidak berjuang. Tapi berjuang untuk apa? Aku adalah seorang gadis. Sejak lahir sudah ditentukan bahwa aku orang luar. Makan dari dia, tinggal di rumahnya. Menggunakan barang-barangnya. Kebaikan hatinya takkan pernah bisa kubalas seumur hidup. Langit mulai gelap. Aku tak menyalakan lampu. Duduk di tepi tempat tidur diterangi cahaya bulan yang pucat. Mengeluarkan pakaian lama nenek dari lemari. Satu persatu, melipatnya rapi. Paman kedua sangat tenang. Aku takkan membawa barang lain. Pertama, barang berharga nenek. Sudah dijarah habis. Kedua, paman kedua sibuk mengurus. Paman kedua menghitung berapa banyak uang yang bisa dihasilkan pabrik pakaian tahun ini. Zhou Bin sibuk mempersiapkan pernikahan dengan pacarnya dan membereskan villa di tepi danau. Hal-hal sepele ini sama sekali tidak mereka pedulikan. Aku duduk di kamar itu sangat lama. Hingga langit di luar jendela berubah dari abu-abu kebiruan menjadi gelap pekat. Lemari tua di kamar itu sangat berbeda dengan gaya kamar nenek. Nenek adalah orang yang sangat teliti. Pakaiannya disimpan dalam kotak kecil bermotif daun. Kemudian kotak itu bibi kedua, yang isinya hanya gaun-gaun Chongsam, dibuang ke tempat sampah. Setelah nenek menyadarinya, dia langsung merebut kembali gaun-gaun itu dan memeluknya erat-erat, sambil memarahi bibi kedua hingga malu. Barang antik tua. Untuk apa disimpan? Membuang-buang kayu cendana yang bagus. Baru kemudian aku tahu bahwa gaun-gaun Chongsam itu adalah mas kawin yang diwariskan oleh ibu nenek kepadanya. Aku membuka lemari dan melihat yang tergantung di dalamnya. Siang hari terlihat biasa saja, tapi di malam hari di bawah sinar bulan, kelihatan sangat indah. Aku memandangnya cukup lama, lalu mulai membereskan kamar. Tirai itu aku ganti 5 tahun lalu. Nenek mengeluh yang sebelumnya terlalu polos. Katanya kayak ruang rawat inap. Aku keliling 7 toko kain, memilih kain bermotif halus ini dan memasangnya. Hari itu dia melirik sebentar, lalu berkata, cukup bagus, cukup bagus. 2 kata itu adalah pujian terbaik yang pernah kudapat darinya selama 10 tahun ini. Aku melepas tirai itu, melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah. Kalender meja di atas nakas. Halaman yang terbuka berhenti di tanggal 15 tahun ini. Diberi lingkaran merah, dan di sampingnya tertulis 2 kata dengan tulisan yang miring-miring.
Nenek Xiaoya, setelah sakit, matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Tulisannya kadang besar, kadang kecil, dan goresan-goresannya sering tumpang tindih. Aku menatap dua kata itu cukup lama, lalu memasukkan kotak kalender ke dalam tas. Pukul 4 pagi, aku selesai membereskan semua barang. 2 koper, dan 1 tas anyaman. Itulah seluruh jejak 10 tahunku di kamar ini. Aku memandang segala sesuatu yang familiar di villa ini. Beberapa hari lagi, semuanya akan lenyap. Kamar pengantin Zhou Bin telah ditentukan di sini. 7 hari lagi, pembangunan akan dimulai tepat waktu. Mereka akan merobohkan segala sesuatu di dalam rumah ini. Mengganti perabotan. Dan barang-barang nenek yang tersisa akan dibuang semua. Sedangkan 20 potong gaun Chongsam ini adalah jejak terakhir yang ia tinggalkan di dunia ini dunia ini. Fajar hampir menyingsing, nada dering. Ponsel berbunyi, nomornya tidak saya kenal. Setelah ragu sejenak, saya tetap mengangkat telepon. Halo. Namun suara di ujung telepon terdengar familiar. Suara itu sangat saya kenal, itu adalah pengacara Zhang Ming, yang baru saja membacakan wasiat pagi ini. Sepertinya dia juga menunggu panggilan ini. Setelah mendengar suaraku, dia menghembuskan napas panjang. Seolah-olah beban yang selama ini membebani hatinya akhirnya terangkat. Dia tidak menjelaskan apapun. Hanya mengatakan akan datang membantu saya pindah. Dan menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Dia berhenti sejenak. Lalu bertanya padaku, apakah gaun tradisional nenek sudah dibawa? Sudah, kataku. Begitu suaraku selesai, dia langsung menutup telepon. Aku meletakkan ponsel dengan ragu-ragu. Kurang dari 20 menit, Zhang Ming sudah tiba. Dia membawa seorang pemuda, yang tampaknya adalah asistennya. Aku mengangkat tas itu untuk turun ke bawah, tapi lenganku terasa berat. Tas itu sangat berat, seolah-olah berisi sesuatu yang jauh lebih berat dari pakaian. Namun, jelas-jelas hanya memasukkan gaun Chongsam nenek. Satu tangan saja tidak cukup untuk mengangkatnya. Aku menatap Zhang Ming. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit, memberi isyarat kepada asistennya untuk mengambil tas di tanganku. Sepanjang perjalanan kami diam. Baru setelah pintu mobil tertutup dan mobil melaju keluar gerbang kompleks perumahan, Zhang Ming tampak seperti melepaskan beban berat. Tubuhnya tenggelam ke dalam kursi. Dia mengeluarkan sebuah map kertas coklat dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepadaku. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Amplop ini bisa menjawabnya. Aku menerima amplop itu dengan ragu. Zhang Ming melanjutkan. Nenek secara khusus berpesan sebelum meninggal. Selain gaunmu, jangan berikan apapun kepada siapapun. Bahkan jika akhirnya dibuang ke tempat sampah, jangan tinggalkan untuk keluarga Zhou. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 barang. Sebuah buku harian dan kontrak sewa. Buku harian itu bercover kulit berwarna merah tua. Sudut-sudutnya sudah memutih. Terlihat jelas telah dibaca berkali-kali. Kontrak sewa itu dicetak dengan cap merah di atasnya. Kolom pihak kedua tertulis namaku. Di luar jendela mobil, Villa Linghu tempat nenek tinggal hampir sepanjang hidupnya. Semakin mengecil di kaca spion. Mobil melaju keluar dari kota, melewati hamparan pohon walnut yang rindang, dan akhirnya berhenti di depan sebuah villa pinggiran kota. Ini adalah bangunan 2 lantai, dengan halaman kecil. Tembok halaman ditumbuhi tanaman merambat. Saat angin bertiup, daun-daunnya berdesir. Mesin mobil dimatikan. Dia menoleh dan menatapku. Villa ini disewa oleh nenek 3 tahun lalu. Atas namamu. Masa sewa 50 tahun. Selama 50 tahun itu, selain dirimu, tidak ada orang lain yang berhak menggunakannya. Tidak boleh disewakan kembali. Tidak boleh dijadikan jaminan, dan tidak boleh dibagi sebagai warisan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak berkata apa-apa. Tenggorokanku terasa tersumbat. Aku membuka mulutku, tapi tak ada suara yang keluar. Zhang Ming dan asistennya memindahkan barang-barang ke dalam villa, lalu berbalik dan pergi. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang luas dan kosong. Sekelilingku sunyi, hanya tersisa suara napasku sendiri. Aku mengeluarkan gaun Chongsam nenekku satu persatu dari tas, menyebarkannya di sofa, lalu duduk di atas karpet. Aku menatap gaun Chongsam di depanku, buku harian itu, dan kontrak sewa tersebut. Tiba-tiba, semangat yang telah lama hilang. Semangat itu tersangkut di tenggorokanku, memaksaku untuk bertanya, mengapa? Mengapa menyewakan rumah ini padaku? Mengapa meninggalkan buku harian? Mengapa hanya meninggalkan gaun Chongsam? Perlahan aku membuka halaman pertama buku harian itu. Zhang Ming pernah berkata, semua pertanyaan akan terjawab di sana. Aku membuka halaman pertama buku harian itu. Di sana tertulis tulisan tangan nenek. Tulisan tangannya indah. Setiap goresannya ditulis dengan kuat, seolah-olah takut bisa menulis dengan jelas. Tanggal 1 Januari tahun 2005. Hari ini adalah malam tahun baru. Xiaoya mendapat nilai sempurna tahun ini. Luar biasa, tapi aku hanya bisa memarahinya dengan wajah dingin. Aku berhutang terlalu banyak padanya. Tanggal 26 Mei tahun 2005 anak ini, Xiaoya, terlalu pengertian. Setelah aku meninggal, siapa yang akan melindunginya? Dia paling menyukai gaun Chongsamku. Maka aku akan menyembunyikan semua perhiasanku untuknya. Menyembunyikannya di dalam gaun Chongsam yang dia sukai. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tanggal 15 Maret tahun 2008. Xiaoya bilang ingin melanjutkan studi pasca sarjana. Dia berdiri di depanku. Suaranya pelan. Matanya bersinar. Aku pura-pura tidak mendengar. Bukan karena aku tidak setuju dia kuliah, tapi aku sudah terlalu tua. Dia tidak punya pengalaman hidup. Kalau suatu hari aku meninggal, apa yang akan dia lakukan? Jangan kuliah. Cepat mandiri. Baru aku bisa pergi dengan tenang.
Paman keduanya, Ersen, menatapnya dengan mata tajam. Ingin menjualnya dengan harga tinggi. Aku tidak tenang. Hidup seorang perempuan memang sulit. Dia masih sendirian. Nenek Xiaoya, maafkan aku. Ambil uang ini. Anggap saja sebagai ganti rugi dari nenek. Jari-jariku terhenti. Tanpa sadar aku menatap ke arah gaun Chongsam yang tergeletak di samping. Aku bergegas berdiri, mengeluarkan gaun Chongsam biru tua itu, dan memeriksanya dengan cermat. Di bawah cahaya, benar saja, di bawah cahaya. Aku menemukan bunga peoni yang tampak hidup. Aku panik mengambil dan terus membalik halaman. Tanggal 20 Juli tahun 2012. Zhou Bin berangkat ke luar negeri untuk belajar. Aku mengeluarkan 800.000 yuan. Pada hari yang sama, aku mulai menyulam motif tersembunyi di dalam gaun kipau itu untuk Xiaoya menggunakan 200 gram benang emas, serta menyulam dengan teliti belasan jenis permata yang telah kusimpan selama bertahun-tahun. Xiaoya melihat kakak sepupunya berangkat belajar dan bermain, tapi dia tidak pernah menangis atau merengek, tidak mengatakan apa-apa. Anak ini tidak pernah bersaing, tapi aku harus memberinya berjuang. Tanggal 3 September tahun 2013. Zhou Bin membawa pacarnya pulang. Aku memberinya hadiah perkenalan sebesar 3.000 yuan sebagai hadiah perkenalan. Xiaoya, yang mengenakan celana jeans yang sudah pudar karena sering dicuci, berlari ke sana kemari menyajikan teh dan air untuk mereka. Pada hari yang sama, saya menyembunyikan giok berkualitas terbaik yang saya dapatkan dari lelang ke dalam gaun kipau itu. Saya tidak akan hidup sampai hari pernikahannya. Gaun-gaun kipau ini adalah modal yang saya tinggalkan untuknya saat dia menikah. Tangan saya yang membalik halaman mulai gemetar. Saya menggigit bibir bawah dengan erat untuk menahan air mata. Tanggal 28 September tahun 2014. Aku sakit. Zhou Bin datang menggangguku. Takut aku mati, dan memaksa agar aku mewariskan properti kepadanya. Aku setuju. Malam harinya, aku menghubungi pengacara Zhang Dan, menyewa sebuah villa untuk Xiaoya. Aku sudah menanyakannya. Rumah sewaan itu tidak bisa diambil oleh siapapun, dan sewa berlaku selama 50 tahun. Xiaoya bisa tinggal di sana dengan tenang. Tidak ada yang bisa mengusirnya. Air mata menetes di atas kertas, membentuk noda tinta kecil. Aku segera mengusapnya dengan punggung tangan. Aku memeluk-memeluk buku harian itu erat-erat di dada. Air mata mengalir deras. Jika rumah itu dibeli, paman kedua dan mereka pasti akan tahu. Dengan sifat mereka yang suka membuat keributan, mereka pasti akan merebut rumah itu. Tapi jika rumah itu disewa, tidak ada dalam daftar warisan, tidak bisa dibagi, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dijual. Masa sewa 50 tahun. Hanya aku yang bisa tinggal di sana. Tanggal 3 April tahun 2015. Aku sakit parah dan koma. Xiaoya meninggalkan pekerjaannya di kota besar dan kembali untuk merawatku. Zhou Bin tidak pernah datang sekalipun, bukan karena kasihan pada mereka. Aku bilang pada Xiaoya, kalau mereka punya kemampuan, biarkan saja mereka tidak datang. Kalau Xiaoya tidak punya kemampuan, suruh dia datang lebih sering. Bukan karena kasihan pada mereka. Selama dirawat di rumah sakit, aku sudah mengatur semuanya dalam surat wasiat. Semua gaun Chongsam ku berikan pada Xiaoya. Aku harus merencanakan masa depan Xiaoya dengan baik. Ternyata nenek tidak mengizinkan mereka datang. Karena takut mereka melihat dia mengurus surat wasiat. Aku terus membalik halaman buku harian. Tulisan di buku harian semakin miring dan semakin berantakan. Di beberapa tempat terluntur oleh noda air. Agustus tahun 2015 hari ini aku memarahinya lagi. Aku bilang dia tidak perhatian. Tidak sebaik Zhou Bin. Aku ingin dia pergi. Karena dia tidak pergi, aku harus segera bertindak. Aku masih bisa menjahit beberapa perhiasan lagi untuk Xiaoya. Xiaoya akan mendapat jaminan tambahan. Februari tahun 2016 hari ini aku memarahinya 2 kali. Malam harinya, aku menjahit belasan kancing dengan 200 gram benang emas. Mei tahun 2017. Tangan dia terkena radang dingin. Aku melihatnya. Tak berani bertanya. Aku, 000 butir. Berlian 1 karat di atas gaun Chongsam. November tahun 2018 Zhou Bin datang menemuiku. Membawa susu. Aku tersenyum. Xiaoya sedang merebus ramuan di dapur. Aku tidak tersenyum padanya. Malam harinya, aku menempelkan 100 butir mutiara nanyang di atas gaun Chongsam. Aku membalik ke halaman terakhir buku harian. Di bagian belakang sampul tertulis satu kalimat, gaun-gaun Chongsam ini sama sekali tidak mencolok di siang hari. Titik. Hanya di malam yang gelaplah menampakkan kilauannya. Hatiku dipenuhi rasa haru dan rasa ingin tahu. Aku mengangkat tangan dan mematikan lampu di dalam rumah. Tak lama kemudian, seekor burung phoenix yang terbakar api, yang disulam penuh dengan benang emas, muncul dari kain, membentangkan sayapnya sambil tertawa sinis. Gaun Chongsam biru tua itu, 12 kancingnya menyala satu persatu. Di bawah cahaya yang redup, berubah menjadi lagu yang bersinar terang seperti tulisan. Merah gaun Chongsam berwarna putih bulan dengan hiasan permata, pinggiran emasnya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Ternyata terdiri dari ratusan butir berlian. 20 gaun Chongsam tersebar di ruang tamu. Masing-masing memancarkan cahaya, benang emas dan benang perak yang harum. Liontin giok, inlay mutiara, buah-buahan permata, dan kilauan berlian serta rubi yang menyatu menjadi awan senja. Safir yang tenggelam menjadi lautan. Zamrud yang peka seolah hendak menunduk. Mutiara dan emas bersinar seolah hendak naik. Seluruh ruangan dipenuhi kemewahan permata. Merah rubi, biru safir, hijau zamrud, emas, mutiara, putih berlian, hijau giok, dan warna-warni turmalin. Seluruh ruang tamu dipenuhi cahaya ini. Dinding, langit-langit, dan lantai dipenuhi bintik-bintik cahaya yang dipantulkan.
Permata, seolah sebuah gudang permata tumpah. Aku memandang gaun Chongsam yang ditinggalkan. Nenek, tak kuasa menahan tangis. Setiap kali, nenek memarahiku. Ia menjahit sebuah permata di gaun Chongsam itu, tahun demi tahun, satu persatu. Aku berlutut di lantai, memandang 20 gaun Chongsam yang berat itu. Baru menyadari, betapa dalam cinta yang telah diam selama puluhan tahun ini. Dia mempermalukanku di depan semua orang. Tak pernah memberi apapun padaku. Tak mengizinkanku makan. Tidak mau membiayai kuliahku. Bahkan tidak mengizinkanku melanjutkan studi pasca sarjana. Dia menyerahkan rumah, pabrik, perhiasan emas, dan biaya kuliah satu persatu ke hadapan Zhou Bin dan paman kedua. Tersenyum seolah rela sepenuh hati. Lalu di setiap malam larut, jarum demi jarum. Dia menjahit rasa bersalah dan kepedihannya padaku ke dalam gaun Chongsam usang yang tak ada yang peduli. Dia berperan sebagai nenek yang memihak anak laki-laki dan merendahkan anak perempuan di hadapan seluruh dunia. Menanggung celaan seumur hidup. Dan di tempat yang tak terlihat oleh siapapun. Merencanakan segalanya untukku seumur hidup. Di benakku, terlukis wajah bangga paman kedua saat menandatangani kontrak pabrik di kantor pengacara. Wajah Zhou Bin yang seolah berhak saat menerima villa di Danau Ling. Dan wajah serakah bibi kedua saat menyentuh patung Guanyin dari giok putih. Mereka berjuang habis-habisan. Merebut barang-barang paling berharga. Namun, semua itu sengaja dibiarkan oleh nenek agar mereka berebut. Dan yang mereka abaikan dan tolak, justru gaun jubah. Itulah warisan sejati nenek. Aku duduk terpaku di lantai. Menatap harta karun yang ditinggalkan nenek untukku. Menangis dan tertawa. Aku menangis karena terlambat menyadarinya. Tertawa karena aku sebenarnya tidak pernah sendirian dan tak dicintai. Semalaman tak bisa tidur. Dengan mata bengkak karena menangis, aku mengambil ponsel dan mencari lembaga penilaian perhiasan. Serta rumah lelang paling terpercaya di ibu kota provinsi. Rumah lelang Dexin adalah merek legendaris di ibu kota provinsi. Didirikan pada akhir dinasti Qing. Yang khusus menangani lelang barang antik, perhiasan, dan karya seni. Dengan reputasi yang sangat baik di industri ini. Aku menelepon untuk membuat janji. Gadis muda yang menjawab telepon, setelah mendengar bahwa aku memiliki sekelompok gaun Qing kuno yang ingin diuji. Bersuara datar seperti air putih. Dia secara rutin memberitahu aku jadwal penilaian. Keesokan harinya, aku membawa gaun Qing berwarna hijau tua itu ke rumah lelang Dexin. Yang menyambutku adalah seorang wanita berusia 30-an. Memakai kacamata berbingkai emas. Dengan senyuman profesional di sudut bibirnya. Aku mengeluarkan gaun Qing itu dari tas kain dan meletakkannya di atas meja. Kain sutra hijau tua itu terlihat biasa saja di bawah lampu neon. Benang emasnya tampak kusam. Dan giok yang ditempelkan pun tidak berkilau. Wanita itu melirik sekilas. Wajahnya menunjukkan ekspresi, sudah kuduga. Dia dengan asal-asalan menggaruk-garuk kain kipau itu. Menggosok ujung jarinya 2 kali. Bahkan tidak mau menundukkan kepala untuk melihat. Gaun Chongsam, kondisinya masih lumayan. Tapi kamu tahu sendiri barang kayak gini banyak banget di pasaran. Nggak ada yang istimewa. Kami bisa kasih harga 5.000 yuan, itu sudah batas maksimal. Aku tidak menanggapi. Lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Menarik tirai dengan sekali tarikan. Kota Huike seketika tenggelam dalam kegelapan pekat. Aku menyalakan senter. Sinar putihnya menerangi permukaan sutra hijau tua. Burung phoenix yang dijahit dengan benang emas membentangkan sayapnya dalam cahaya. Setiap helai bulu terlihat jelas. Seolah-olah muncul dari permukaan. Sutra, yang dihiasi zamrud terpancar. Cahaya, memancarkan warna hijau tua yang pekat, seperti kolam air hijau yang tak berdasar. Permata berlian dan rubi yang dihiasi pinggiran emas menyala oleh cahaya. Satu persatu terbangun. Seperti bintang-bintang yang berkilauan terang di kegelapan. Gaun Chongsam itu terbaring di atas meja. Memancarkan cahaya dengan tenang. Senyuman wanita itu seketika membeku di wajahnya. Dia menatap burung phoenix berbenang emas di atas gaun itu, menatapnya selama 10 detik penuh. Bibirnya sedikit terbuka. Tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya berputar di udara. Ingin menyentuh namun tak berani. Ujung jarinya bergetar lembut. Nona Zhou, mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil Pak Chen. 5 menit kemudian. Seorang pria tua berusia lebih dari 60 tahun. Turun dari lantai atas. Mengenakan jas zongsan abu-abu tua. Rambutnya beruban, dan memakai kacamata baca. Lansia itu berjalan masuk ke ruangan sambil bersandar pada tongkat dan masuk ke ruangan. Melihat gaun kipau di hadapanku. Langkahnya terhenti sejenak. Saya Chen Deyan, pemilik rumah lelang Dexin. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan denganku. Lalu mengenakan sarung tangan. Dengan gerakan yang sangat hati-hati. Dia mengambil gaun kipau itu. Dia menerangi gaun itu dan memeriksa dengan cermat arah benang emas. Potongan batu permata pada burung phoenix. Dan setiap detailnya dengan seksama. Dia membalik gaun kipau itu. Memeriksa jahitan lapisan dalam. Serta cara pemasangan setiap batu permata. Dia kemudian meletakkan gaun itu rata di atas meja. Mengeluarkan kaca pembesar kecil dari saku, dan menempelkannya pada benang bordir sutra, memeriksa setiap detailnya. Ruang tamu sangat sunyi. Hanya terdengar suara napasnya yang sesekali teratur. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat tubuhnya, melepas kacamata, dan berkata, ini memang gaun yang dimaksud. Dia menatapku dengan senyuman palsu yang lembut. Nona Zhou, dari mana Anda mendapatkan kipau ini? Ini warisan dari nenek saya. Nenek Anda adalah San Yuzhen. Tangan Chen Deyan tiba-tiba gemetar. Senyum di wajahnya membeku. Dan seolah-olah ia mendadak menua beberapa tahun. Ia menghembuskan napas perlahan. Mengangkat kepala menatapku. Dan matanya memerah. Di usia tua seperti ini.
sudah waktunya juga. Kamu adalah cucu Yuzhen, si bisu kecil. Aku mengangguk dan bertanya, Anda mengenal nenekku? Chen Deiyan menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum. Bukan hanya kenal. Nenekmu, saat muda, adalah gadis terhormat yang terkenal di ibu kota provinsi. Keluarga Shen dulu adalah salah satu keluarga terkaya di kota itu. Kakek buyutmu berbisnis sutra. Di rumahnya, hanya untuk makan ayam saja bisa mencapai ratusan ekor. Seluruh penghuni jalan itu makan dari rumah Shen. Dia berjalan kembali ke jendela. Sinar matahari menyinari rambutnya yang beruban. Suaranya melambat. Saat nenekmu menikah, keluarga Shen mengerahkan penjahit sulam terbaik, pelayan paling terampil, menghabiskan harta karun tak terhitung untuk membuat 36 potong gaun kipau. Aku terdiam mendengarnya, lalu bertanya, lalu bagaimana? Chen Deiyan berbalik dan tersenyum. Lalu, nenekmu menikah ke keluarga Zhou. Kakekmu meninggal lebih dulu. Dia membesarkan dua putranya. Sendirian, dia terpaksa menjual beberapa gaun kipau untuk membiayai pendidikan ayahmu dan pamanmu, dan menikahkan mereka. Adapun 20 potong sisa yang dimiliki Leng Ye, dia sama sekali tidak rela menjualnya. Namun, setengah tahun lalu dia tiba-tiba menemuiku, mengatakan ingin menjual gaun-gaun itu. Air mataku jatuh, menimpa gaun kipau berwarna hijau tua di atas meja, membentuk noda bulat kecil. Chen Deiyan menyerahkan selembar tisu padaku. Dia menyerahkan foto-foto dan laporan penilaian ke-20 gaun kipau itu, satu persatu, kepadaku di sini, dan memerintahkan saya, jika gaun-gaun ini bukan kamu yang bawa, laporkan ke polisi. Jika memang kamu, serahkan surat ini padamu. Di amplop tertulis, kerabat Xiaoya. Aku segera membukanya. Itu tulisan tangan nenek. Sejak sakit, matanya sudah tidak jelas. Jadi dia menulisnya hanya dengan meraba-raba. Tulisan itu kadang besar, kadang kecil. Xiaoya, cucu kesayanganku. Kamu anak yang pintar. Saat membaca surat ini, pasti kamu sudah tahu rahasia gaun-gaun itu. Kamu adalah anak yang malang. Di usia yang masih sangat muda, kamu sudah kehilangan ayah dan ibumu, dan harus tinggal bersama nenek di rumah orang lain. Nenek ingin memperlakukanmu dengan baik, tetapi tidak bisa karena nenek tahu betul bagaimana sifat paman kedua dan bibi kedua. Jika nenek memperlakukanmu dengan baik, mereka akan menganggapmu sebagai duri dalam daging. Nenek sudah terlalu tua untuk melindungimu. Nenek tidak berani mengambil risiko, jadi nenek hanya bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Gaun-gaun Chongsam ini, nenek serahkan semuanya padamu. Aku sudah menyiapkan surat wasiat dan notaris. Semuanya ada di kantor pengacara Zhang Ming. Pabrik di selatan kota masuk ke zona larangan lingkungan. Perusahaan diberi batas waktu untuk perbaikan dan modernisasi. Diperkirakan butuh 8 juta villa di tepi danau. Karena berada di tepi danau, fondasinya turun. Pemerintah sudah menetapkan sebagai bangunan berbahaya. Jika pindah dan direlokasi, butuh tambahan 500.000. Ingat baik-baik berita ini. Jangan ragu saat diperlukan. Jangan simpan gaun-gaun itu. Jual secepatnya untuk uang tunai. Jangan sayang barang, kamu tak bisa menjaganya. Manusia tak boleh jadi. Uang adalah kemampuan yang menempel pada dirimu, bukan gunung yang menindihmu. Kamu seorang perempuan. Hidup sebagai perempuan di dunia ini jauh lebih sulit daripada laki-laki. Tak ada yang mendukungmu. Tak ada jalan di depanmu. Di mana-mana penuh rintangan. Nenek tak bisa menemanimu seumur hidup. Tapi, gaun Chongsam ini bisa menjamin hidupmu tanpa kekurangan di sisa hidupmu. Xiaoya, ingatlah semua penderitaan yang kamu alami sejak kecil. Jangan bergantung pada kerabat darah. Manusia, begitu hatinya rusak, lebih kejam dari serigala. Dalam segala hal, kamu harus menjaga martabat dan jalan hidupmu sendiri. Jangan katakan apapun. Jangan bocorkan apapun. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik sendirian. Jangan menyalahkan nenek. Jangan membenci paman kedua dan mereka. Hati kamu harus menampung dunia yang lebih luas. Xiaoya, sejak kecil hingga dewasa, tak peduli seberapa banyak ketidakadilan yang kamu alami, kamu tak pernah memperjuangkannya. Jika kamu tak memperjuangkannya, nenek yang akan memperjuangkannya untukmu. Di bagian penutup surat, tertulis, nenekmu yang tak layak, Shen Yuzhen. Aku menggenggam erat kertas surat di tanganku. Air mata mengalir. Dia telah menyiapkan segalanya untukku. Meninggalkan paman kedua dan mereka yang tak peduli pada gaun Chongsam yang sudah usang. Pengacaranya tahu gaun Chongsam itu bisa jadi sumber masalah, jadi dia hanya meninggalkan buku harian dan tabungan bank. Dia memahami sifat manusia, membantuku memperjuangkan harta sebanyak mungkin. Setelah aku selesai menangis, Paman Chen menyodorkan secangkir teh panas. Setelah bahuku berhenti gemetar, Paman Chen baru bertanya tentang gaun itu, apakah kamu ingin menyimpannya? Atau menjualnya? Aku menyeka air mataku. Jual, nenek menyuruhku menjualnya. Paman Chen menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku memegang cangkir teh di telapak tanganku. Dinding cangkir yang panas membuat ujung jariku terasa perih. Aku tidak melepaskannya. Nenek tahu aku tidak bisa menjaga barang-barang ini sendirian. Dia meninggalkan gaun Chongsam ini untukku. Bukan agar aku memujanya, tapi karena dia takut aku tidak punya jalan keluar di masa depan. Aku tidak boleh mengecewakan niatnya. Paman Chen, hubunganmu dengan nenekku selama puluhan tahun. Dia tidak akan membiarkanmu dirugikan. Selama sebulan berikutnya, aku hampir tidak pernah tidur nyenyak. Paman Chen mengerahkan semua koneksinya di dunia barang antik dan rumah lelang yang dikumpulkannya sepanjang hidupnya untuk menghubungi ahli penilai perhiasan internasional terkemuka.
dan beberapa kolektor pribadi yang tidak pernah tampil di publik semuanya dengan cara yang paling rahasia. Kedua, setiap gaun kipau telah melalui penilaian yang paling otoritatif. Saat ahli penilai mengeluarkan gaun kipau dari brankas, mereka mengenakan sarung tangan putih baru, dan bahkan bernapas pun dilakukan dengan sangat pelan. Pada hari hasil penilaian keluar, Paman Chen meneleponku secara langsung. Xiao ya, setiap gaun Chongsam yang ditinggalkan nenekmu, ternyata dibuat dengan teknik tenun benang emas yang sudah punah, harganya sudah sangat mahal. Tanpa menghitung perhiasan kelas atas ini, hanya 20 gaun Chongsam ini saja bernilai 1 miliar. Selain itu, motif benang emas tersembunyi yang ditambahkan nenekmu kemudian, serta sulaman benang emas, dan hiasan benang emas, semakin padat dan rapat. Aku mengerahkan 35 ahli penilai dan menghabiskan setengah bulan, hanya untuk menghitung setiap permata di setiap gaun kipau. Nenekmu kemudian menjahit total 300 butir giok es dan 100 butir giok ungu berkualitas terbaik di 20 gaun kipau ini. Setiap bagian motif tersembunyi dipenuhi dengan berlian seberat 1 karat, dengan total 38,000 butir. 180 gram rubi merah darah kelas atas, 700 gram mutiara nanyang. Aku menyela Paman Chen. Suaraku lebih tenang dari yang kubayangkan. Paman Chen, tolong katakan saja, berapa total harga jual semua gaun ini? Di ujung telepon terdiam beberapa detik. Perkiraan konservatif, tidak kurang dari 330 juta. Tangan yang memegang telepon mulai gemetar. Angka lebih dari 300 juta itu membuat kepalaku pusing. Nenek menggantungkan gaun-gaun berharga ini itu, satu persatu, di lemari tua. Begitu pintu lemari ditutup, mereka hanyalah tumpukan barang usang yang memakan tempat. Saat ditinjau kembali, mereka dibuang ke samping dengan jijik. Untuk apa menyimpan barang-barang usang ini? Nenek memeluk gaun-gaun itu di dadanya. Dia tidak berani memperlihatkannya, juga tidak berani menyebutkannya. Benang emas, permata, giok, dan mutiara itu tertidur dengan tenang dalam kegelapan lemari. Dia membiarkan seluruh keluarga menganggapnya sebagai seorang nenek yang pilih kasih, kikir, dan pelit. Mereka menghitung uang di ruang tamu, memamerkan kekayaan di meja makan, berebut harta warisan di hadapannya, meminta uang sekolah dan angpau. Dia tersenyum ramah sambil menatap mereka, tak berkata sepatah kata pun, karena dia lebih tahu daripada siapapun. Selama dia masih hidup, dia bisa melindungiku, menanggung badai dan hujan demi cucunya yang kecil. Tapi setelah dia meninggal, jika sedikit saja, para anak durhaka itu akan menyerbu seperti anjing liar yang mencium bau darah. Mereka akan menggeledah setiap sudut Villa Lihu ini, menarik gaun Chongsam dari lemari, bertengkar habis-habisan demi benang emas dan permata, dan merobek-robek kenangan seumur hidup nenek mereka. Jadi dia menunggu sampai aku dewasa, sampai aku bukan lagi gadis kecil yang gemetar, ketakutan dan tak berani berkata sepatah kata pun. Menunggu sampai hidup mengasahku menjadi tangguh, mampu menanggung segala hal dan memahami hati manusia. Lalu dia menyerahkan beban seumur hidupnya, dengan tenang dan diam-diam, ke tanganku. Jual semuanya, Paman Chen. Setelah menutup telepon, aku duduk di ruang tamu villa. Cahaya bulan menyinari jendela kaca besar, menerangi ruang ganti pakaianku. Itu adalah hal kedua yang kulakukan. Aku menyewa penjahit kipau terbaik di negeri ini, menggunakan sutra dan brokat kelas atas. Menjiplak 20 potong kipau itu dengan teliti, benang demi benang, tanpa sedikit pun kesalahan. Saat menerima pesanan, sang penjahit senior melirikku sebentar. Tak bertanya apapun, dia telah menjahit kipau seumur hidupnya. Dia tahu ada pakaian yang dibuat untuk dipakai, dan ada yang dibuat untuk dipamerkan. Di bawah cahaya biasa, kipau-kipau replika ini terlihat sebagai pakaian yang dibuat dengan sangat rapi. Kain sutranya berkilau, sulamannya halus, dan kancingnya tersusun rapi satu persatu. Namun, hanya itu saja. Aku berdiri sambil memandang pemandangan di luar jendela. Aku akan menjalani hidupku dengan baik ke depannya, tidak mengecewakan harapan nenek, dan tidak mengecewakan kasih sayang yang ia simpan selama 15 tahun. Aku menghabiskan minggu ini dengan tenang. Namun rumah paman kedua tidak tenang. Villa tepi danau sudah selesai proses peralihannya. Kontrak kepemilikan pabrik juga sudah diganti. Bibi kedua mengunggah video paman kedua menandatangani kontrak dengan seseorang di grup keluarga. Pak Zhou kembali mendapatkan pesanan besar senilai 10 juta. Jika ibu masih di surga, pasti akan memberkati kita agar semakin baik. Kedepannya, keluarga kita akan mengandalkan pabrik ini untuk hidup dengan baik. Kita tidak akan mengecewakan harapan ibu. Nenek sangat menyayangi saya semasa hidupnya. Pasti akan memberkati kita. Dia tidak akan membiarkan nenek kecewa. Tak ada yang menyebut namaku. Seolah-olah aku, cucu nenek. Tak pernah ada. Ibu meninggalkan 20 potong gaun tradisional Tiongkok bekas untuk Xiaoya. Kami tak tahu pasti maksudnya. Orang tua sudah tua, mungkin ada hal-hal yang kau mengerti. Aku keluar dari grup chat. Kebaikan nenek padaku cukup aku yang tahu. Tak perlu berdebat dengan mereka. Tak lama kemudian, paman kedua menelepon. Xiaoya, kau tahu urusan keluarga ini. Selama bertahun-tahun kami tak pernah memperlakukanmu dengan buruk, tertulis jelas di surat wasiat. Kamu juga sudah menandatanganinya. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Keluar dari grup di depan banyak kerabat. Apa kamu ingin mempermalukan kami? Paman, aku tidak marah. Hanya ingin keluar dari grup. Kalau tidak ada urusan lain, aku harus bekerja. Aku tutup telepon dulu. Aku tidak menunggu balasan dari sana dan langsung menutup telepon.
Aku menelepon pengacara Zhang Ming. Pengacara Zhang, aku ingin meminta bantuanmu untuk beberapa hal. Pertama, aku perlu memastikan, apakah gaun 100% milikku? Baik, saya akan membuat surat pendapat hukum yang lengkap. Kedua, apakah paman kedua dan mereka tahu bahwa pondasi villa di tepi danau telah melanggar batas dan ditetapkan sebagai bangunan berbahaya oleh pemerintah? Seharusnya mereka tidak tahu. Surat wasiat nenekmu tidak menyebutkan hal itu. Di ujung telepon terdiam beberapa detik. Nona Zhou, apakah kamu sudah menduganya sejak awal? Bahwa paman kedua akan bertindak? Ya, nenekku sudah menduganya sejak awal. Villa di tepi danau dan pabrik yang ditinggalkannya memang bermasalah. Tapi selama mereka tidak mengganggu dan tidak merugikanku, tidak akan ada masalah. Baik, saya mengerti. Saya akan mempersiapkan semuanya lebih awal. Setelah menutup telepon, saya memandang foto nenek. Nenek di foto itu masih terlihat datar. Saya tersenyum dan bertanya, apakah hari ini juga sudah Anda duga? Nenek tetap menatap saya dengan dingin. Tenanglah, nenek, saya tidak akan membiarkan mereka merebut semua yang Anda tinggalkan untuk saya. Saya tidak akan membiarkan jerih payah Anda sia-sia. Saya akan menjaga semuanya dengan baik, hidup dengan baik, dan tidak mengecewakan cinta dan kepedulian Anda yang tersimpan selama 20 tahun. 6 bulan kemudian, ke-20 gaun Chongsam itu terjual habis. Pembelinya adalah 3 kolektor terkemuka, dan 2 museum. Total harga jualnya mencapai 170 juta, 300 juta. Aku melirik biaya yang masuk, lalu mematikan layar dan membalikkan ponsel di atas meja. Dalam wasiat yang ditinggalkan nenek, ada kalimat, manusia tidak boleh menjadi budak uang. Uang adalah bekal hidup, bukan gunung yang menindas. Dia menghabiskan seumur hidupnya untuk menunjukkan hal itu padaku. Aku harus mengingatnya dengan teguh, agar pantas atas segala rencananya untukku. Sejak saat itu, aku jarang keluar rumah. Seperti binatang yang telah tunduk, diam-diam bersembunyi di villa yang disewa nenek untukku. Setiap hari aku memangkas mawar di taman, membaca kembali buku harian yang ditinggalkan nenek, mempersiapkan ujian pascasarjana Universitas Peking, dan menunggu angin datang. Angin itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Itu terjadi pada suatu sore akhir pekan 3 bulan kemudian. Matahari bersinar cerah. Mawar di halaman sedang mekar penuh. Aku mengenakan sarung tangan berkebun dan memegang gunting taman. Memangkas daun-daun kering di setiap dahan satu persatu. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti mendadak di pintu villa. Suara rem yang tajam dan nyaring membuat burung-burung gereja di tembok halaman terbang kaget. Aku meletakkan gunting bunga, melepas sarung tangan, dan membersihkan lumpur di tanganku. Saat itu, gerbang besi diketuk dengan keras hingga bergemuruh. Aku berjalan ke sana dan membuka pintu dengan tenang. Zhou Bin adalah yang pertama masuk. Matanya seperti radar, menyapu setiap sudut halaman. Zhou Xiaoya, dari mana kamu dapat uang untuk tinggal di tempat seperti ini? Aku menatapnya dan tersenyum. Kak Tang, kata-katamu itu, seolah-olah tinggal di sini adalah pelanggaran hukum. Xiaoya, keluarga Zhou kita adalah keluarga yang bersih. Kamu tidak melakukan hal-hal memalukan, kan? Aku berbalik dan mengantar mereka masuk. Di ruang tamu terdapat sofa kulit asli, lantai marmer, dan lampu gantung kristal yang menggantung dari langit-langit yang tinggi. Sinar matahari sore menembus jendela lantai langit dan menyebar di lantai menjadi hamparan emas. Kaki bibi kedua menginjak lantai marmer. Langkahnya tanpa sadar melangkah lebih pelan. Zhou Bin berdiri di tengah ruang tamu, berputar-putar sambil melihat sekeliling. Sudut bibirnya berulang kali ditekan, namun tak bisa menahan rasa iri itu. Paman kedua berdehem, duduk di sofa, bersikap seperti orang yang lebih tua, bersandar ke belakang, dan menyilangkan kaki. Xiaoya, kami juga peduli padamu. Sebagai seorang gadis yang baru memasuki dunia kerja, jangan sampai tertipu orang. Paman kedua terlalu khawatir. Kataku sambil mengangkat pandangan, mataku wajah mereka. Kecemasan paman kedua, kecemburuan bibi kedua, kemarahan Zhou Bin. Satu persatu wajah itu kulihat, seolah-olah sedang menerjemahkan buku catatan lama yang telah ditulis selama 20 tahun. Rumah. Ini milik pacarku. Pacarmu? Kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Aku bersandar di sofa, mengangkat cangkir teh, dan meniup perlahan uap panas di bibir cangkir. Cang, ir porselen putih itu menyorot bibir bawahku, aroma teh yang pekat memburamkan. Paman, sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk melapor padamu soal urusanku. Suaraku tidak keras, dan bicaraku tidak cepat, seolah-olah sedang membicarakan hal yang tidak penting. Bibir paman bergerak-gerak, lagi pula. Jenazah nenek belum dingin. Kalian sudah mengusirku dari rumah. Aku pacaran dan mencari sandaran. Apa salahnya? Kata-katamu terdengar bagus, tapi menurutku kamu cuma jadi selingkuhan orang lain. Dasar memalukan. Kamu merusak nama baik keluarga Zhou. Cukup, cukup. Jangan bawa-bawa hal yang tidak penting. Zhou Bin mengibaskan tangannya dengan tidak sabar, menatapku dari atas, dengan nada penuh jijik. Jangan coba-coba menipu kami. Pacar omong kosong. Aku tanya, kemana gaun Chongsam yang ditinggalkan nenek? Apa kamu sudah menjualnya semua? Aku tertawa sinis dalam hati. Sejak detik pertama mereka masuk ke villa ini, aku sudah tahu maksud kedatangan mereka. Suaraku terdengar bingung. Ada apa? Menurut wasiat, gaun Chongsam nenek adalah milikku. Bukan, mata Zhou Bin berbinar. Tubuhnya condong ke depan, menahan nada kegelisahan dalam suaranya. Xiaoya, gaun Chongsam itu adalah mas kawin nenek. Maknanya berbeda. Kembalikan gaun Chongsam itu padaku. Ternyata mereka sudah mendengar kabar bahwa gaun-gaun Chongsam ini bernilai tinggi. Aku akan mengembalikannya padamu.
Tapi jika aku tidak salah ingat, wasiat itu tertulis dengan jelas gaun Chongsam. Itu menjadi warisan saya. Zhou Bin dan paman kedua saling bertukar pandang. Menyadari bahwa saya pasti tidak akan menyerahkan gaun Chongsam itu dengan mudah. Kamu yang mewarisinya? Aku bilang padamu, kamu tidak pantas mewarisi apapun milik nenek. Segera serahkan gaun Chongsam itu. Semua milik nenek adalah milikku. Dalam hati, saya mengunyah kata-kata itu satu persatu. Di matanya, nenek menganggapnya sebagai harta karun. Membayarkan 80 juta untuk biaya sekolah, membeli mobil, dan rumah. Namun di mataku, nenek adalah wanita yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Dia adalah nenek yang bias, yang setelah aku layani selama 10 tahun, hanya menyisakan 20 potong gaun Chongsam usang. Dia adalah nenek yang kejam yang menganggap apapun yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan cucunya. Begitu Zhou Bin selesai berbicara, bibi kedua sudah bergegas mulai mencari-cari di seluruh villa. Aku berdiri, menatap keluarga paman kedua yang tak sabar di depanku. Baiklah, ikuti aku, kata keluarga paman kedua. Mereka saling bertukar pandang. Tersenyum puas, merasa sangat bangga atas kelemahanku. Aku membawa mereka ke ruang ganti di lantai 2. Pintu terbuka, cahaya terang merata tanpa bayangan apapun, mengalir dari langit-langit, menerangi ruang ganti dengan jelas. Sejumlah gaun kipau, tergantung dengan tenang di gantungan kayu merah. 20 gaun kipau dengan warna berbeda tersusun rapi. Gaun-gaun itu tidak menampilkan kilauan emas berkilauan seperti burung phoenix. Juga tidak secemerlang giok kelas atas. Semuanya adalah model lama dengan pengerjaan yang sangat baik. Saat digantung di gantungan, gaun-gaun itu terlihat tenang dan berwibawa. Namun sama sekali tidak memukau. Zhou Bin menarik dengan kasar gaun berwarna biru tua itu dari lehernya. Kancingnya terlepas. Sebuah manik-manik berguling jatuh ke dasar lemari. Dia sama sekali tidak memperhatikan manik-manik itu. Dia hanya sibuk mengangkat gaun ke bawah lampu, menyipitkan mata untuk melihat permata yang tertanam. Paman kedua mengambil gaun berwarna ungu muda itu, membalik-baliknya untuk memeriksa lingkaran mutiara di ujung rok. Jari-jarinya mencengkeram mutiara satu persatu. Mereka sama sekali tidak peduli pada nenek, hanya peduli pada harta warisan yang ditinggalkan nenek. Mata mereka hanya tertuju pada benda-benda di depan mereka. Namun di depan mata tidak ada harta karun yang mereka inginkan. Hanya gaun-gaun Chongsam yang sangat biasa pakaian Chongsam. Paman kedua dan yang lain menyadari bahwa ini hanyalah Chongsam biasa. Mereka berbalik dan menatapku dengan tajam. Paman kedua membuka ponselnya untuk memperlihatkan gambar di layar. Gambar itu menampilkan sebuah Chongsam Sutra berwarna hijau tua. Burung phoenix berbenang emas yang membentangkan sayapnya. Giok di lehernya, di bawah cahaya lampu profesional museum, memancarkan warna biru tua yang pekat, hampir seperti warna makhluk gaib. Ini adalah halaman situs resmi Museum Kota Provinsi. Koleksi baru yang berharga, tercetak rapi di atas gambar. Pameran baru Museum Kota Provinsi bulan lalu. Bernilai 1,000 yuan. Persis sama dengan yang ada di lemari nenekmu. Kamu menjual yang asli, kan? Paman kedua dan mereka menatap wajahku dengan tajam. Berusaha mencari celah di wajahku. Aku menatapnya dan tak bisa menahan tawa. Bibi kedua tak tahan lagi. Melangkah maju dari belakang paman kedua. Menunjukku dengan jari. Hampir menyentuh mataku. Kamu tertawa apa? Jangan coba-coba menyangkal. Museum. Gaun ini persis sama dengan yang ada di lemari nenekmu, persis sama. 20 potong kipau. Kamu mau menguasainya sendirian? Saat dia mengucapkan kata, menguasai, ludahnya terciprat dari sudut mulutnya. Keserakahan di matanya membuat wajahnya terlihat mengerikan. Zhou Bin menyadari bahwa kipau di tangannya terbuat dari kain biasa, lalu, dengan marah melemparkannya ke lantai. Hiasan kipau itu menghantam meja marmer, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Kalau tidak kamu, wanita tua berusia 30-an. Dari mana uangmu untuk tinggal di villa, pakai sofa kulit asli, dan menanam mawar di taman? Pasti kamu menjual gaun Chongsam nenek. Aku tanya, bagaimana kamu merawat nenek? 10 tahun ini hanya dapat beberapa gaun Chongsam, tapi tidak pernah ribut. Ternyata kamu sudah tahu gaun Chongsam itu berharga. Aku menunggu sampai mereka selesai bicara baru bicara, paman kedua, bibi kedua, kakak sepupu. Kalian datang ke rumahku dengan ribut-ribut. Itu karena gaun Chongsam di museum itu ada hubungannya denganku. Jangan pura-pura tidak tahu. Sama seperti gaun Chongsam nenek. Mana mungkin ada kebetulan sebesar itu di dunia ini. Aku bilang, dulu saat mau membuang beberapa gaun Chongsam usang ini, nenek menolak mentah-mentah. Ternyata itu barang berharga. Paman kedua mendekat dan menatapku dengan wajah serius. Xiao ya, jangan bodoh. Satu gaun Chongsam nenek saja bernilai 1,000. Ini ada 20 potong. Nilainya pasti lebih dari 100 juta. Kamu tidak takut mengambil semuanya sendiri? Paling-paling kamu bisa membaginya dengan kami sebagai warisan bersama. Kalau tidak, kami akan menggugatmu. Sebagai seorang cucu perempuan, kamu melewati para sesepuh dan mengambil semua barang itu. Itu melanggar hukum. Nenek memang paling menyayangi Zhou Bin semasa hidupnya. Gaun itu pasti ditinggalkan untuk Zhou Bin. Kamu memanfaatkan saat nenek linglung, menyembunyikan barang-barang itu diam-diam, dan mengubah wasiat, bukan? Ini namanya mencuri, loh. Aku mengulang kata itu. Dengan suara pelan, paman kedua. Aku juga cucu nenek. Ayahku juga anak nenek. Aku mewarisi harta warisan. Kenapa itu dianggap mencuri? Apalagi, kalian cuma lihat satu gaun Chongsam yang mirip di berita, lalu mengira gaun nenek itu bernilai jutaan. Aku menangis dan merengek. Bibi kedua, sambil bicara, menarik semua gaun Chongsam dari lemari pakaian dan menendangnya ke lantai. Wajahnya penuh amarah sambil menginjak-injak pakaian itu. Jangan coba-coba menyelah.
Gaun di museum itu milik nenek. Yang ini palsu. Kau menjual yang asli. Aku menjual yang asli. Jangan coba-coba menipu kami. Zhou Bin mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan melemparkannya ke depanku. Kalau kau tahu diri, serahkan uangnya. Kita duduk bersama dan, kalau kamu tidak tahu diri, kita akan bertemu di pengadilan. Aku tertawa sinis, mengangguk, baiklah, kita bertemu di pengadilan. Keluarga paman kedua menyadari bahwa aku tidak lagi lemah dan mudah ditindas seperti dulu. Paman kedua marah hingga dadanya naik turun. Zhou Bin menatapku dengan mata penuh kebencian, kita lihat saja nanti. Zhou Bin melontarkan kalimat itu lalu pergi bersama paman kedua dan yang lainnya. Villa itu seketika menjadi sunyi. Aku tidak melihat ke arah ruang ganti yang berantakan. Gaun kipau biru tua dan putih pucat yang tergeletak di lantai. Seperti bunga yang layu, tak lagi memancarkan keanggunan dan kehalusan masa lalu. Manik-manik di baju berguling kemana-mana. Berderit saat diinjak. Aku berjongkok dan mengambil gaun kipau hijau tua itu. Kancing ikat di lehernya yang terlepas masih tersisa beberapa manik-manik. Bergantung goyah. Saat aku menyentuhnya dengan lembut. Manik di baju itu jatuh satu demi satu. Sudahlah, aku melipat setiap gaun itu dengan rapi. Seharusnya aku tidak berharap. Mereka menyisakan sedikit pun kasih sayang terhadap barang-barang warisan nenek. Mereka tidak mau memberi ruang. Jadi aku juga tidak perlu memberi mereka ilusi apapun. Aku akan mengumumkan cinta nenek padaku ke seluruh dunia. 3 hari kemudian, sidang pengadilan dimulai. Keluarga paman kedua duduk di bangku penggugat. Masing-masing berpakaian rapi dan sopan. Paman kedua mengenakan dasi. Bibi kedua mengenakan perhiasan emas bertumpuk 3 lapis di kiri dan 3 lapis. Rambut Zhou Bin disisir hingga berkilau. Ia ingin menghadiri pernikahan. Pengacara pihak lawan adalah seorang pria berusia 40-an tahun yang memakai kacamata berbingkai emas. Tas kerjanya penuh sesak. Saat ia berdiri untuk menyampaikan pernyataan, suaranya lantang. Tampak yakin akan menang. Yang mulia ketua hakim dan para hakim. Fakta kasus ini jelas dan bukti-buktinya kuat. Terdakwa Zhou Xiaoya dalam proses pembagian warisan. Secara diam-diam menyembunyikan 20 antik yang ditinggalkan oleh almarhumah Shen Yu, nyonya Shen Yuzhen, dan menjualnya tanpa izin. Tindakan ini telah merupakan penggelapan warisan dan merugikan hak-hak klien kami secara serius. Kami memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan terdakwa mengembalikan semua gaun kipau tersebut sesuai hukum. Selain itu, mengingat niat jahat terdakwa yang jelas, kami memohon agar pengadilan memerintahkan terdakwa menanggung seluruh biaya litigasi dan memberikan ganti rugi atas kerugian moral klien kami. Pada sidang banding, di kursi penggugat, ia mengangguk keras. Gelang emas di tangannya berbunyi gemerincing. Apakah tergugat memiliki tanggapan? Saya mengambil salinan wasiat dari berkas kuasa hukum dan menyerahkannya dengan kedua tangan kepada ketua majelis hakim. Ini adalah wasiat yang dibuat oleh almarhumah Nyonya Shen Yuzhen. Dalam wasiat tersebut secara jelas tertulis bahwa semua gaun kipau diwariskan kepada saya. Wasiat ini dibuat dalam 2 salinan. Satu disimpan oleh saya, dan satu lagi disimpan oleh saksi, pengacara Zhang Ming. Semua ditandatangani dan disahkan oleh mereka. Ketua sidang menerima surat wasiat itu dan memeriksa isinya dengan cermat. Kami tidak mengakui, kata paman kedua sambil menggertakkan gigi gerahamnya menatapku dengan tajam. Surat wasiat ini dibuat dengan menipu kami untuk menandatanganinya. Kami tidak tahu gaun Chongsam itu begitu berharga. Pasti mereka sudah tahu nilai gaun itu sebelum nenek meninggal lalu. Secara sengaja bersekongkol untuk mengubah surat wasiatnya. Bibi kedua segera berdiri dan buru-buru menyela, Yang Mulia. Ibu mertua saya dirawat oleh terdakwa selama beberapa tahun terakhir. Dia pasti sudah tahu sejak lama bahwa gaun itu sangat berharga. Lalu diam-diam mengubah wasiat bersama pengacara untuk menipu kami. Lagi pula, saya tidak punya bukti bahwa ibu mertua saya sangat membenci terdakwa. Jadi mustahil dia akan mewariskan gaun seharga itu kepadanya. Pengacara pihak lawan tidak hanya segera berdiri, tetapi juga menyerahkan sebuah berkas kepada Hakim Wen. Ini adalah bukti yang dikumpulkan dari tetangga terdakwa, kerabat, teman, bahkan guru universitasnya. Dari bukti-bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Nyonya Shen Yuzhen, yaitu nenek terdakwa, sangat membenci terdakwa. Oleh karena itu, kami berasumsi secara wajar bahwa terkait masalah kepemilikan gaun Chongsam tersebut, terdakwa telah mengubahnya secara sepihak, secara sengaja menguasai warisan tersebut. Pihak kami menuntut pertanggungjawaban pidana terdakwa. Setelah mendengarkan kata-kata pengacara itu, saya tidak bisa menahan tawa. Saya merasa paman kedua dan mereka benar-benar tidak segan-segan melakukan apa saja demi gaun Chongsam itu. Tiba-tiba, Zhang Ming yang duduk di bangku penonton berdiri. Saya adalah saksi dan pemegang wasiat Nyonya Shen Yuzhen. Wasiat ini ditulis tangan, ditandatangani, dan dicap jari oleh Nyonya Shen Yuzhen sendiri. Saat wasiat dibuat, ada 2 saksi yang hadir, dan seluruh proses direkam audio dan video. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Zhou Bin segera membantah dengan keras kepada ketua majelis hakim. Saya meragukan keaslian dokumen ini. Saya nenek sangat menyayangi saya semasa hidupnya. Bagaimana mungkin dia memberikan ini kepada? Hakim banding langsung menyambung kalimat Zhou Bin yang belum selesai. Warisan untuk anak haram yang tak punya ayah dan ibu ini. Saat ibu mertua saya masih hidup, dia tak pernah memberi 100 yuan pun padanya. Dia bahkan tak mau membiayai 30.000 yuan untuk kuliah pasca sarjana putrinya.
Tapi malah memberi 800.000 yuan kepada anak saya untuk kuliah di luar negeri. Bagaimana mungkin? Dia meninggalkan gaun Chongsam seharga ini untuk anak haram ini? Diam, terdakwa, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Saya menatap dan paman kedua dengan tenang, tanpa sedikit pun amarah di hati. Rasa sakit hati selama lebih dari 20 tahun sudah tidak lagi menyakitkan. Justru membuktikan kebijaksanaan nenek. Yang mulia, saya tidak memasukkan dokumen apapun. Mendengar kata-kata saya, bibi kedua mengangkat alis menatap saya. Matanya penuh dengan penghinaan. Kamu membunuh orang tuamu. Nenekmu, menurutku, juga mati karena ulahmu. Menghabiskan harta keluarga kami, memanfaatkan keluarga kami. Dengan susah payah kami membiayai kuliahmu. Sekarang berani dan merebut harta keluarga kami. Kau benar-benar anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kalian benar-benar mengenal nenek? Kalian bilang surat wasiat nenek palsu? Baiklah, aku akan tunjukkan sesuatu pada kalian. Setelah berkata begitu, aku mengeluarkan sebuah map dari tasku. Aku meletakkan dokumen-dokumen itu satu persatu di atas meja. Ini adalah daftar penilaian gaun Chongsam yang ditinggalkan nenek. Total 20 lembar. Di dalamnya tertulis dengan jelas. 20 gaun Chongsam yang aku terima, beserta warna, bahan, teknik pembuatan, jenis dan jumlah perhiasan yang dipasang. Satu gaun Phoenix berwarna hijau tua dengan sulaman benang emas, 2 batu giok berkualitas terbaik dari desa Linkou, 120 butir rubi dengan pinggiran emas, 500 gram benang emas, satu gaun peoni berwarna biru tua dengan sulaman benang perak, 12 butir giok hijau kaisar pada kancing, 2000 butir, 30 butir rubi merah tua, satu potong gaun dengan sulaman mutiara dan motif teratai berwarna lotus, serta 36 gram mutiara emas nanyang di bagian rok. Saya membacakan setiap lembar sertifikat penilaian tersebut dengan jelas kepada paman kedua dan yang lainnya. Di bagian akhir ke-20 lembar sertifikat tersebut, terdapat cap resmi lembaga penilaian, dan nama nenek, Shen Yuzhen, yang ditulis dengan rapi dan jelas. Saya dengan hati-hati menyentuh nama itu. Tanggal pada setiap sertifikat penilaian ini adalah tahun 2021. Pengacara dapat membuktikan bahwa dia dalam keadaan sadar dan jernih. Paman kedua, bibi kedua, dan kakak sepupu, saya tidak menipu, tidak bermain-main. Hanya saja nenek menyembunyikan hal ini dari kalian. Meninggalkan gaun-gaun ini untuk saya, dan meninggalkan harta senilai 330 juta untuk saya. Saya meletakkan kontrak sewa di atas meja. Villa No, 1 teluk. Sewa tahunan 300.000. Masa sewa 50 tahun. Dibayar lunas 1,3 juta. Penyewa, Zhou Xiaoya. Ini disewakan untukku saat nenek sakit. Villa ini hanya boleh ditinggali olehku. Kalian tidak bisa tinggal di sana. Tidak bisa menyewakannya. Tidak bisa menjualnya, dan tidak bisa membaginya. Selama 50 tahun. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tersenyum. Melihat wajah pucat paman kedua dan yang lainnya. Ruangan menjadi sunyi. Tangan paman tertua bertumpu di atas meja. Jari-jarinya memutih. Mulutnya terbuka lebar. Aku mengangkat buku harian di tanganku. Menatap paman kedua dengan tatapan teguh. Pabrik. Villa tepi danau. Patung guanyin yang kalian dapatkan totalnya sekitar 12 juta. Dia tidak bicara. Menatapku dengan wajah pucat. Gaun Chongsam yang ditinggalkan nenek untukku bernilai 330 juta. 1,200 juta adalah yang nenek izinkan kalian lihat. Gaun Chongsamku adalah yang nenek tidak izinkan kalian lihat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin nenekmu punya uang sebanyak itu? Dia tidak mau percaya bahwa warisan yang dia rencanakan seumur hidupnya, yang dia pikirkan mati-matian untuk mendapatkannya, hanyalah sisa-sisa yang sengaja ditinggalkan nenek. Sedangkan aku, seorang anak yatim piatu yang hanya bisa bergantung pada mereka untuk hidup, justru memiliki kekayaan yang bahkan tidak berani mereka impikan. Aku mendapat kasih sayang sejati dari nenek. Pengacara Zhang Ming mulai berbicara. Dengan nada tegas dan tegas, Yang Mulia Hakim. Hasil investasi dan pengelolaan keuangan Nyonya Shen Yuzhen selama bertahun-tahun. Memiliki catatan bank yang lengkap dan dokumen notaris yang sah dan valid, yang dapat diverifikasi kapan saja. Dia menyerahkan berkas tersebut kepada hakim. Paman kedua tiba-tiba berdiri. Kursi yang ditabraknya terlempar ke belakang. Mengeluarkan suara keras. Aku tidak percaya. Dari mana nenekmu mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah dia sudah lama mengatakan bahwa dia tidak punya uang? Aku menatapnya. Suaraku sangat pelan, tidak punya uang. Nenek memberitahumu bahwa dia tidak punya uang. Lalu kamu meninggalkannya di rumah sakit. Tanpa peduli. Bibiku menggerakkan bibirnya. Dia berkata, aku tidak perhatian. Tidak seperti Zhou Bing. Kamu juga percaya padanya. Aku berdiri dan menatapnya lurus-lurus. Bibiku. Kamu hidup bersama nenek selama 55 tahun, kamu percaya setiap kata yang dia katakan. Aku hidup bersamanya selama 21 tahun. Aku tidak percaya, tapi aku tidak pernah menanyakannya. Tidak pernah menghitung-hitung dia. Wajah bibiku memucat sedikit demi sedikit. Aku mengambil 2 dokumen dari tas berkas dan meletakkannya di atas meja. Kamu tahu pabrik di selatan kota telah dimasukkan ke dalam zona garis merah perlindungan lingkungan dalam rencana baru. Dokumen pertama. Kutaruh di depannya. Kamu tahu Villa Linghu di sekitar sana adalah bangunan rawan runtuh. Pindah dan relokasi membutuhkan pembayaran tambahan 500.000 yuan. Paman kedua gemetar sambil menatapku. Bibirnya bergerak-gerak. Tidak mungkin. Nenek hanya meninggalkan itu semua untuk
Kalian karena dia tahu kalian hanya melihat hal-hal itu, dan hanya peduli pada hal-hal itu. Paman kedua mundur setengah langkah. Pinggangnya menabrak tepi meja. Tubuhnya bergoyang-goyang. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku berpaling ke kursi hakim. Menyerahkan buku harian nenek dengan kedua tangan kepada ketua hakim. Ini adalah buku harian tulisan tangan almarhumah Nyonya Sun Yuzhen selama hampir 10 tahun. Di dalamnya, tercatat secara rinci niat sebenarnya dan pengaturan harta benda sebelum dan sesudah pembuatan wasiat. Catatan di buku harian ini sesuai dengan catatan di wasiat, sehingga dapat membuktikan keaslian surat wasiat. Gaun Chongsam ini adalah salah satu warisan yang secara sukarela ditinggalkan nenek untukku. Tidak ada tindakan penipuan sama sekali. Ketua majelis hakim menerima buku harian itu. Membalik halaman-halamannya terdengar suara gemerisik. Bibi kedua tiba-tiba melompat dari kursinya. Matanya melotot lebar. Gelang emasnya berdenting kencang. Jarinya menunjuk ke arahku. Ujung jarinya gemetar. Ke-20 gaun Chongsam itu, jangan menguasainya sendirian. Gaun-gaun itu seharusnya dibagi di antara kita semua. Kenapa kamu sendiri mengambil begitu banyak gaun? Kenapa kamu menguasainya sendirian? Ini tidak adil. Hakim ketua mengetuk palu pengadilan dengan keras. Petik 2. Apakah penandatanganan wasiat oleh penggugat dilakukan secara sukarela? Kami tidak tahu saat itu bahwa gaun-gaun itu begitu berharga. Jika kami tahu, kami pasti tidak akan menandatanganinya. Pengadilan telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap wasiat almarhumah Nyonya Sun Yuzhen, catatan harta warisan, serta dokumen notaris. Surat wasiat tersebut sah secara hukum. Isinya jelas, dan niatnya tulus. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok, 20 potong gaun kipau tersebut merupakan mas kawin yang diberikan oleh keluarga asal almarhumah Sun Yuzhen saat menikah, bukan harta bersama keluarga Zhou, dan seluruhnya diwariskan kepada cucu perempuannya, Zhou Xiaoya. Gugatan tergugat tidak memiliki dasar fakta dan hukum, sehingga biaya gugatan Yuan Shou ditanggung oleh penggugat. Keluarga paman kedua mendengar putusan pengadilan, marah hingga memukul meja, tidak terima. Ini tidak adil, kami akan mengajukan banding. Ada konspirasi. Zhou Xiaoya ternyata menyuap hakim. Hakim menatap keluarga paman kedua dengan tidak sabar, mengetuk palu pengadilan dengan keras. Tergugat. Mengapa kalian tidak merasa tidak adil saat mewarisi properti dan pabrik? Sekarang tidak terima dan merasa tidak adil? Gadis muda itu merawat orang tua selama 10 tahun. Hanya mendapat beberapa pakaian. Tidak merasa tidak adil. Sidang ditutup. Paman kedua berdiri terpaku di sana tanpa bergerak. Hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Mereka menyewa pengacara ternama seharga 10.000 yuan selama 1 jam. Tapi kini tidak hanya gagal mendapatkan kembali gaun Chongsam, mereka juga kalah dalam gugatan. Biaya pengacara yang besar harus ditanggung sendiri. Mereka juga mengetahui bahwa nenek meninggalkan harta warisan yang jauh melebihi milik mereka. Mereka tak bisa membayangkan nenek yang telah menyayangi mereka seumur hidup, ternyata telah. Bibi kedua duduk kembali di kursinya dengan wajah pucat, tubuhnya lemas. Ada satu hal terakhir. Aku mengeluarkan surat wasiat nenek, dan membacakan isinya di hadapan semua orang. Manusia tidak boleh menjadi budak uang. Kemampuan yang dimiliki sejak lahir bukanlah gunung yang menindas manusia. Kalimat ini menjadi pedoman bagi kita. Kalian mengira gaun kipau nenek diwariskan kepadaku, karena aku merebutnya dari tangan kalian. Bukan nenek. Dari awal hingga akhir, tidak pernah berniat mewariskan gaun itu kepada kalian. Tanpa aku, gaun itu akan dibuang ke tempat sampah bersama jenazah nenek. Karena kalian adalah budak uang. Aku merawatnya selama 10 tahun. Tapi dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang baik kepadaku. Namun, setiap kali dia memarahiku, dia menjahit sepotong perhiasan di gaun itu untukku. Dia tahu itu bukan soal uang, melainkan cinta dan rasa bersalahnya kepadaku. Aku menyimpan dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Nenek paman kedua telah hidup bersamamu selama 55 tahun. Dia memberitahuku untuk tidak mengandalkan kerabat kandung. Manusia, begitu hatinya rusak, bisa lebih kejam dari serigala. Aku menatap mereka dengan tenang, lalu berdiri dan pergi. Kau pikir kau menang? Tapi nenek tahu sejak hari pertama bahwa kau tak bisa mengalahkannya. Aku berbalik dan meninggalkan ruang sidang. Tak ada suara di belakangku. Tak ada pertengkaran. Hanya keheningan yang mencekam. Kemudian aku menugaskan pengacara Zhang Ming untuk menuntut keluarga paman kedua atas kerusakan gaun Chongsam, serta tuduhan palsu mereka bahwa nenek yang menghabiskan ratusan ribu yuan. Pensiun bulanan nenek sebesar 7.000 yuan per bulan, ditambah tunjangan kesehatan. Biaya perawatan selama rawat inap semuanya kubayar sendiri. Pengacara Zhang memeriksa catatan aliran dana pensiun nenek selama 15 tahun. Total sekitar 1,4 juta yuan, yang semuanya ditransfer ke rekening paman kedua. Dia terus-menerus mengklaim merawat nenek, tapi nyatanya bahkan uang pensiun nenek pun dia ambil. Bibi kedua setiap hari bilang, nenek menghabiskan puluhan ribu yuan untuk berobat dan makan. Padahal uang yang dipakai adalah uang nenek sendiri. Dan dia malah untung besar. Begitu catatan transaksi itu terungkap, reputasi bibi kedua langsung hancur. Orang-orang yang sebelumnya mengatakan bahwa paman kedua kesulitan mengurus nenek, kini diam 1000 bahasa. Beberapa orang mengirim pesan pribadi kepadaku untuk meminta maaf. Tapi aku tidak membalas, dan tidak mempermasalahkannya. Yang penting, aku sudah melihat sifat aslinya. Setahun kemudian, saat aku menerima surat penerimaan program pascasarjana dari Universitas Qingbei, kebijakan lingkungan baru di Chengnan mulai berlaku. Pabrik pakaian paman kedua
Ditutup oleh Badan Lingkungan Hidup karena melebihi batas polusi, dijadikan contoh, dan diberi segel. Serta diminta untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Paman kedua tidak bisa menunggu. Keesokan harinya setelah menerima warisan, ia memperluas skala produksi dan menerima beberapa pesanan besar. Kini pabrik terhenti, pengiriman tertunda, dan pelanggan yang marah menggugat paman kedua ke pengadilan, menuntut pembayaran denda pelanggaran kontrak yang besar. Pada hari putusan pengadilan dikeluarkan, mobil, rumah, dan tabungan paman kedua disita. Dalam semalam, rambut paman kedua memutih seluruhnya. Ia tampak tua 10 tahun lebih, dan sorot matanya tak lagi memancarkan kebanggaan dan kesombongan seperti dulu. Nenek menghabiskan 800.000 yuan untuk mengirim Zhou Bin ke Australia untuk kuliah. Di sana, dia hidup mewah dan berfoya-foya, tanpa disadari tertular HIV. Pada hari pemeriksaan kesehatan pranikah, kabar penyakitnya langsung diberitahukan kepada calon istrinya. Calon istrinya melemparkan laporan itu ke wajahnya, lalu berbalik pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan pencegahan. Untungnya, calon istrinya tidak tertular. Tetapi karena kejadian ini, dia mengalami kerusakan fisik dan mental. Ayah calon istrinya adalah pengusaha terkenal di daerah tersebut. Awalnya, dia menyetujui pernikahan itu, karena mengincar status Zhou Bin sebagai lulusan luar negeri, mengira bisa mendapatkan keuntungan. Tak disangka akhirnya berakhir seperti ini. Ayah sang calon pengantin wanita sangat marah. Satu panggilan telepon saja sudah cukup untuk membuat Zhou Bin kehilangan pekerjaannya. Kemudian, entah bagaimana, laporan pemeriksaan kesehatan Zhou Bin menyebar ke seluruh lingkaran pergaulannya. Dia menjadi orang yang dihindari. Semua orang, teman-temannya menjauhinya. Rekan kerjanya menghindarinya. Semua orang menganggapnya kotor. Dia mengganti nomor telepon dan pindah rumah. Namun tetap tidak bisa menghindari tatapan aneh orang-orang. Bibi kedua, karena serangkaian pukulan ini, di rumah menghancurkan panci dan mangkuk. Menangis histeris, penuh kebencian dan tuduhan kepada paman kedua. Semua ini karena kamu, yang dengan senang hati mendatangkan segudang masalah. Zhou Bin keluar dari kamar tidur. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, pipinya cekung, lingkaran hitam mengelilingi matanya, dan langkahnya tampak tak stabil. Bibi kedua menghentikan tangisannya, dan paman kedua pun mengangkat kepala menatapnya. Zhou Bin melintas langsung melalui ruang tamu dan berjalan ke jendela. Dia membuka jendela dan langsung melompat ke bawah. Bibi kedua menjerit dan melompat untuk memeluk pinggangnya dan menariknya kembali. Zhou Bin terseret hingga terjatuh ke lantai. Bagian belakang kepalanya terbentur kaki meja teh, tapi dia tidak bersuara. Dia terbaring di lantai. Matanya terbuka menatap langit-langit. Tampak lesu. Ini semua salahku. Suaranya sangat pelan, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Bibi kedua bibi memeluknya sambil menangis histeris. Di ruang tamu, teriakan makian, kutukan, dan tangisan bercampur aduk, merembes keluar dari celah pintu. Hal-hal ini diceritakan kepadaku oleh Zhang Ming, seorang temannya, yang kebetulan tinggal di lantai yang sama di kompleks perumahan itu. Setelah mendengarnya, aku tidak berkata apa-apa. Hatiku sangat tenang. Nenek sudah tahu akan seperti ini. Dia sangat memahami sifat keluarga paman kedua. Mereka serakah, egois, dan picik. Hanya melihat keuntungan kecil di depan mata, tanpa melihat bahaya yang tersembunyi di baliknya. Barang-barang yang ditinggalkan nenek untuk mereka bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan sebuah cermin, agar mereka dapat melihat keserakahan dan kebodohan mereka sendiri di cermin itu, serta melihat akhir dari hidup mereka. Nenek mewariskan gaun Chongsam kepadaku, sebagai pesan bahwa perjalanan hidup masih panjang. Jangan biarkan kemewahan sesaat atau kesulitan membatasi pandanganmu. Nasihat yang ditinggalkan nenek untukku juga ditinggalkan untuk mereka. Hanya saja dia tahu aku mengerti, sedangkan mereka tidak. Manusia tidak boleh menjadi. Uang adalah bekal hidup, bukan gunung yang menindas. Sayangnya, paman kedua dan mereka takkan pernah mengerti hal ini seumur hidup. Villa nenek di Linghu telah dipasang di agen properti selama setengah tahun. Tak ada yang berminat. Pabrik di selatan kota juga cepat rusak karena sepi penduduk. Saat aku sesekali lewat, aku melihat rumput liar setinggi setengah orang tumbuh di depan gerbang. Perhiasan emas yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Dijual yang bisa dijual sudah dijual. Beruntungnya, harga emas naik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga terjual dengan harga yang bagus. Sayangnya, patung Guanyin Giok yang ditinggalkan nenek tidak ada yang tertarik. Kondisi kesehatan Zhou Bing memburuk dengan cepat. Paman kedua telah meminjam uang ke semua kerabat dan teman, tapi tidak ada yang mau meminjamkan uang kepadanya. Saya juga sedang kesulitan, jadi saya menutup telepon. Semua hal ini diberitahukan oleh para kerabat itu kepada saya. Mereka mengira saya akan senang. Saya memegang telepon, menatap daun pohon wutong di luar jendela yang setengahnya sudah menguning. Lalu berkata, Pak Pengacara Zhang, tolong bantu saya membuat janji dengan paman kedua Villa Linghu milik paman kedua. Aku akan membelinya. Zhang Ming terdiam 2 detik. Berapa harganya? Harga pasar untuk rumah yang rawan runtuh. Dia mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut, lalu menutup telepon. 3 hari kemudian, aku mengenakan gaun Chongsam biru muda, dengan tatanan rambut yang rapi. Bertemu paman kedua di kantor pengacara Zhang Ming. Dia tampak jauh lebih kurus. Jasnya menggantung longgar di tubuhnya. Kerah bajunya terlalu besar. Rambutnya sudah memutih lebih dari setengahnya. Dia menatapku, lalu dengan canggung menyisir rambutnya. Bibirnya bergerak-gerak, dan matanya memancarkan sedikit kenangan. Kamu sangat mirip dengan nenekmu, katanya. Aku tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, hanya mendorong kontrak pembelian ke arahnya. Nilai pasar Villa Linghu adalah 800.000.
Tetapi biaya tambahan untuk rumah rawan runtuh sebesar 500.000. Aku menawarkan 2 juta. Paman kedua menatap angka-angka di kontrak. Jarinya mencengkeram meja, hingga kulitnya memutih. Harga ini sangat rendah untuk Villa Linghu. Tetapi bagi mereka saat ini, itu sudah harga selangit. Aku bukan membantumu. Rumah itu adalah tempat nenek tinggal seumur hidupnya. Aku tidak ingin rumah itu dibongkar, atau jatuh ke tangan orang lain. Itu kata-kata jujur. Paman kedua menunduk dan mengambil pena. Tangannya gemetar hebat. Namanya ditulis 3 kali baru selesai. Garis-garis hurufnya miring-miring. Seperti tulisan nenek setelah sakit. Aku mendorong cek 2 juta yuan ke arahnya. Saat dia mengambil cek itu, jarinya menyentuh ujung jariku. Dingin sekali, seolah hanya tulang belaka. Gunakan uang ini untuk melunasi utang, dan sisanya bawa Zhou Bin untuk berobat. Dia mengangguk sangat lambat, seolah ada sesuatu yang menekan lehernya. Aku berdiri dan mengambil kontrak yang sudah ditandatangani. Saat berjalan ke pintu, aku berhenti sejenak. Aku tidak menoleh. Tidak ada suara di belakang paman. Nenek tidak pernah bermaksud menyakiti paman. Membawa 2 juta yuan. Diam-diam membawa keluarganya pergi. Membeli 3 tiket kereta api ke selatan. Saat mereka pergi mereka membawa sebuah tas anyaman. Hanya berisi beberapa potong pakaian bekas. Tidak membawa apa-apa. Paman kedua berjalan di depan. Membungkul di pinggang. Zhou Bin berjalan di tengah. Mengenakan masker dan topi. Kurus seperti batang bambu. Mereka menunggu taksi di gerbang kompleks perumahan cukup lama. Tidak ada satupun yang berhenti. Akhirnya datang sebuah mobil hitam. Paman kedua menawar harga cukup lama. Sebelum sopir setuju mengantar mereka ke stasiun kereta api, bibi kedua membuka jendela mobil dan melirik ke arah Villa Linghu. Mereka pun pergi. Villa Linghu menjadi kosong. Di suatu hari musim gugur yang cerah, aku kembali ke Villa Linghu. Gerbang kompleks perumahan masih seperti dulu. Pak Satpam mengintip setengah badan dari pos jaga. Begitu melihatku, matanya berbinar. Xiao ya, lama tidak bertemu. Kamu sudah pulang? Aku pulang. Aku berdiri di depan pintu Villa Linghu, membuka pintu dengan lancar. Kunci dimasukkan ke lubang kunci, dan mengeluarkan bunyi klik yang familiar. Ruang tamu masih seperti dulu. Sofa, meja teh, dan lemari TV tetap di tempatnya. Hanya saja tertutup lapisan debu tipis. Udara terasa berbau apak, seolah-olah sudah lama tidak dihuni. Aku berjalan ke pintu kamar nenek. Foto nenek tergeletak di atas lemari. Juga tertutup debu. Wajahnya masih sama seperti dulu. Bibirnya terkatup. Tatapannya datar. Menatapku seperti melihat rumput di halaman. Persis. Aku duduk di lantai. Sinar matahari masuk melalui jendela. Jatuh di atas lututku. Dan di atas foto nenek. Debu-debu dalam sinar itu perlahan melayang dan jatuh. Sebutir debu mendarat di kaca bingkai foto. Aku mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Nenek. Aku pulang, aku. Nenek di foto tidak menjawab. Tetap menatapku seperti itu. Tapi aku merasa dia mendengarku. Aku bangkit dan mulai membereskan kamar. Lap yang kugunakan adalah lap yang dulu dipakai nenek. Bermotif kotak-kotak biru di atas latar putih. Jari-jariku membungkus lap itu. Sedikit demi sedikit membersihkan meja dan sofa. Sampai bersih. Setelah membersihkan kamar, aku meletakkan congsam yang baru kuselesaikan dengan rapi di dalam kotak kayu rosewood. Aku menata barang-barang nenek dengan rapi di atas meja. Meletakkan pembakar dupa porselen putih yang kubeli khusus. Serta kue lotus dan buah leci yang disukainya. Setelah semuanya tertata, aku mengenakan congsam Hong Kong berwarna hijau tua. Aku menyalakan 3 batang dupa dan menancapkannya tempat dupa. Asap biru muda, naik lurus dan menyebar di hadapan nenek. Aku berlutut dan mulai bersujud. Dahi menyentuh lantai. Sujud pertama untuk berterima kasih kepada nenek yang telah membesarkanku selama 26 tahun. Sujud kedua untuk berterima kasih kepada nenek yang telah memperjuangkanku selama 26 tahun. Sujud ketiga untuk berterima kasih kepada nenek yang telah mencintaiku selama 26 tahun. Aku menegakkan tubuh, menatap nenek di balik tirai. Abu dupa jatuh, mendarat di dalam tempat dupa porselen putih, tanpa suara sama sekali. Aku tahu dia sangat puas dengan meja dupa. Dia adalah seorang nenek tua yang menyukai keindahan dan kebersihan. Saat dia sakit dan terbaring di tempat tidur, di ujung tempat tidurnya harus ada sepotong bunga segar yang kokoh. Musim semi adalah bunga gardenia, musim panas adalah melati, musim gugur adalah bunga osmanthus, dan musim dingin adalah bunga plum. Kelopak bunga jatuh di samping bantal, tapi dia enggan menyapunya. Paman Chen berkata bahwa saat dia muda, saat berjalan di jalan tua, tumit sepatunya mengetuk batu lempung. Semua orang di sepanjang jalan akan menoleh. Nona muda keluarga Sen pernah menjadi wanita paling menawan di kota ini. Sepanjang hidupnya, apa saja yang bagus belum pernah dia lihat. Apa saja yang besar belum pernah dia alami. Tapi dia menyembunyikan dirinya sendiri. Seperti 20 potong gaun congsam itu. Menyembunyikan giok di balik kancing piring. Menyembunyikan benang emas di balik motif tersembunyi. Menyembunyikan permata di balik pinggiran emas. Dia menyembunyikan dirinya menjadi seorang nenek yang pilih-pilih, kikir, dan pelit. Dia membiarkan seluruh keluarga memarahinya sebagai orang tua kuno yang mengutamakan laki-laki dan meremehkan perempuan. Membiarkan cucu-cucunya memperlakukannya sebagai mesin ATM tanpa perasaan. Membiarkan bibi kedua menganggap barang-barang kesayangannya sebagai barang rongsokan yang memakan tempat. Dia duduk di samping, tak berkata apa-apa, hanya menatap, menunggu. Aku, si gadis nakal yang pernah dia tatap dengan wajah dingin di ruang tamu dan dimarahi di depan semua orang karena dianggap tak peduli, suatu hari bisa berdiri di Villa Linghu ini, melihat barang-barang yang dia sembunyikan seumur hidupnya, seluruh kemewahannya, demi keselamatan dan pertumbuhan.
Asap biru menghilang. Abu harum mengendap. Aku bangkit berdiri di depan foto almarhumah. Nenek, tersenyum dan berbisik. Nenek, aku melihatmu. Nenek di foto itu masih dengan ekspresi yang sama. Bibirnya terkatup. Matanya datar.